Bab 1011. Batu permata yang sangat besar. Apa rencanamu selanjutnya? Ekspresi Ji Zining muram. Anak-anakku tidak sebanding dengan 300 pesawat antariksa tingkat bintang tingkat 5. Bagaimana dengan Raja Zerg? Tanya Hong Dali. Satu Raja Zerg saja hanya akan mampu menahan satu pesawat antariksa tingkat bintang Orde kelima. Ji Zining menjawab, namun, ia hanya mampu menahannya. Akan sulit menghancurkan mereka kecuali kita mampu memecah mereka menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan menghabisi mereka satu persatu. Meskipun begitu, meskipun alam semesta luas, pesawat antariksa tingkat bintang Orde kelima tidak akan berjauhan satu sama lain. Mereka akan saling mendukung dengan sangat cepat. Metode ini tidak memberikan harapan. Ya, Hong Dali mengerutkan kening dan berpikir keras tentang hal itu. Saat ini, masalah terbesarnya adalah ia tidak memiliki pasukan penyerang utama di pihaknya. Mereka hanya memiliki kumbang Kaisar Emas dan Raja Zerg. Kumbang Kaisar Emas tidak akan kesulitan menghadapi pesawat antariksa tingkat Stellar Orde kelima. Namun, lawan mereka memiliki 300 pesawat antariksa tingkat Stellar Orde kelima dan mereka hanya memiliki satu kumbang Kaisar Emas. Hong Dali tidak menaruh harapan tinggi pada Zerg biasa lainnya yang masih berevolusi. Mereka mungkin mampu melawan pesawat tempur antariksa kecil yang berada di pesawat antariksa tingkat Stellar Orde kelima, tetapi melawan pesawat antariksa yang lebih besar, mereka sama sekali tidak cukup kuat. Sepertinya situasinya cukup tidak menguntungkan kali ini. Hong Dali mengelus dagunya. Target mereka jelas aku. Namun, karena mereka menyerang Zerg begitu tiba di sini, itu artinya mereka tahu Zerg bersama kita. Mengetahui hal itu, ditambah fakta bahwa aku membunuh 3 operator utama dengan cepat berturut-turut, mereka seharusnya menyimpulkan bahwa aku Laksatria Bintang Kumbang Kaisar Emas. Itu artinya, langkah mereka selanjutnya adalah menghancurkan Bumi Baru dan Kumbang Kaisar Emas. Satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan hidup sekarang adalah berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tembakan meriam utama mereka secara bersamaan. Bagaimana kalau, tanya Ji Zining dengan suara rendah, kita alihkan fokus pertempuran secara strategis. Lagi pula, Bumi Baru saat ini sedang rentan terhadap serangan musuh dan terlalu berbahaya. Jika 300 pesawat ruang angkasa tingkat bintang Orde kelima menembakkan meriam utama mereka bersamaan, Bumi Baru pasti akan hancur berkeping-keping. Dengan begitu, bahkan jika ada lebih banyak Zerg, kecuali kumbang Kaisar Emas, tak satu pun dari mereka akan layak menjadi umpan meriam. Bahkan Raja Zerg hanya akan bertahan paling lama 2 gelombang sebelum mereka dilenyapkan oleh daya tembak mereka yang luar biasa kuat. Lari. Kita tidak akan bisa lari. Hong Dali menggelengkan kepalanya. Kali ini, musuhnya bukan Zerg, melainkan bangsawan tinggi. Siapa yang berani bersekutu dengan kita, menghadapi musuh seperti mereka? Kita begitu banyak, hanya beberapa pesawat ruang angkasa tingkat planet ini saja tidak akan cukup. Percuma mencoba lari. Lagi pula, tidak ada tempat tujuan. Satu-satunya yang tersisa adalah menemukan cara untuk menyelesaikan krisis ini. Namun, ada sesuatu yang perlu kupastikan terlebih dahulu. Yaitu, apakah bangsawan tinggi berencana untuk menerimaku atau mereka hanya berencana untuk menghancurkan Bumi Baru? Poin yang dikemukakan Hong Dali ini sangatlah penting. Jika para bangsawan tinggi berniat meledakkannya dan Bumi Baru bersama-sama, maka berdasarkan kekuatan serangan gelombang terakhir 300 pesawat ruang angkasa, mustahil Bumi Baru bisa menahan serangan itu. Namun, jika mereka berniat menangkap Hong Dali dan membawanya kembali. Jika memang demikian, mungkin ada secercah harapan. Dali, kau tidak berpikir untuk pergi sendirian untuk menarik perhatian musuh, kan? Jantung Ji Zining berdebar kencang. Dengan karakter Hong Dali, sangat mungkin dia akan melakukan itu. Masalahnya sekarang, jika dia benar-benar tertangkap, Bumi Baru tetap tidak akan luput dari nasib hancur total. Lagi pula, Hong telah membunuh seorang bangsawan tinggi dan 3 agen utama. Masalahnya tidak sesederhana menangkapnya begitu saja. Tidak. Tanpa diduga, Hong Dali menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Ia berkata, aku tidak sebodoh itu. Jika aku mencoba menjadi pahlawan dan menantang mereka 1 lawan 1, bahkan jika aku mati, Bumi Baru tetap akan hancur. Jadi, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Namun, menunggu dan tidak melakukan apa-apa bukanlah karakterku. Jadi, kali ini, aku akan bersenang-senang dengan mereka. Ia lalu menatap Ji Zining dan bertanya dengan sangat serius, Saudari Zining, pertama-tama, saya punya pertanyaan yang sangat penting. Ia melanjutkan, mengucapkan setiap kata dengan hati-hati, bisakah Raja Zerg menyatu dengan manusia? Ah, Raja Zerg. Ji Zining mengerutkan kening dan memikirkannya dengan saksama. Bisa, tapi tidak ada jaminan keberhasilannya. Bagaimana jika orang yang bergabung memegang permata kesehatan? Hong Dali bertanya lagi. Permata kesehatan. Itu adalah salah satu sumber daya paling berharga di alam semesta. Itu adalah daya tarik bagi Raja Zerg.
Jika manusia memegangnya saat bergabung dengan Raja Zerg, apakah tingkat keberhasilannya akan meningkat secara signifikan? Belum ada yang benar-benar mencobanya. Ji Zining memikirkannya lalu berkata, lagi pula, kau tahu tak seorang pun kecuali kau yang bisa mendapatkan begitu banyak permata kesehatan. Tidak banyak di tempat lain. Dulu, satu Raja Zerg saja sudah mengesankan. Tapi kau bisa memproduksinya secara massal. Baiklah, sekarang, mari kita coba. Hong Dali memikirkannya, lalu bertanya, jadi, pertanyaannya sekarang, berapa lama waktu yang dibutuhkan Raja Zerg untuk menyatu dengan manusia? Kuharap tidak butuh berhari-hari. Bumi baru tidak akan mampu bertahan selama itu. Aku juga tidak yakin berapa lama tepatnya. Ji Zining hanya bisa menggelengkan kepala. Lagi pula, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kurasa paling lama akan memakan waktu 120 jam, atau sekitar 5 hari. Sebenarnya, membuat Zerg bermutasi membutuhkan waktu tersingkat, biasanya sekitar 24 jam. Tentu saja, yang kumaksud adalah mutasi yang tidak lengkap. Mutasi itu hanya cukup untuk mereka bisa bertempur. Kemampuan keseluruhan mereka kurang lebih sama dengan Zerg yang bermutasi penuh. Oh, mutasi yang tidak lengkap, sayang sekali. Hong Dali berpikir sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Mutasi yang tidak lengkap harus dilakukan. Waktu kita terbatas. Lebih baik mutasi yang tidak lengkap daripada duduk di sini dan menunggu kematian. Ayo kita mulai sekarang. Suster Zining, panggil semua Raja Zerg kembali. Aku akan mengumpulkan para antek. Mereka semua sekarang adalah pengguna kemampuan. Jika mereka berhasil bergabung, Raja Zerg yang memiliki kemampuan setidaknya akan lebih baik daripada Raja Zerg biasa. Baiklah, aku pergi sekarang. Ji Zining bangkit dan bersiap untuk pergi. Namun, sebelum mereka berdua sempat keluar, kepala biro bergegas masuk. Begitu masuk, rambutnya acak-acakan, ia mulai berteriak, "Di mana Dali? Dali, cepat keluar. Kita menemukan sesuatu yang fantastis. Benar-benar sesuatu yang fantastis. Sesuatu yang fantastis. Apa yang bisa disebut fantastis di saat seperti ini? Apakah planet ini sebuah wahana antariksa raksasa? Ada apa?" Mata Hong Dali melebar saat ia menatap kepala biro. "Cepat beritahu kami, apakah kau menemukan kapal penjelajah tempur luar angkasa super yang bisa menghancurkan semua kapal induk musuh?" "Tidak, tidak. Kurasa ini bahkan lebih kuat daripada kapal penjelajah tempur luar angkasa super." Kepala biro sangat gembira. "Orang-orang kami sedang melakukan survei lokasi di gunung dan mereka menemukan sesuatu yang luar biasa." "Sesuatu yang menakjubkan?" tanya Hong Dali penasaran. Jika kepala biro datang berlari untuk mengumumkan penemuan luar biasa, pastilah itu sesuatu yang besar. Lagi pula, saat ini, jika itu sesuatu yang tidak akan membantu dalam pertempuran melawan bangsawan tinggi, dia tidak akan datang berlari. Batu permata yang luar biasa besar. Kepala biro tertawa terbahak-bahak. Kalian tidak akan bisa menebak seberapa besar batu permata itu. Batu permata yang sangat besar. Bagi bumi baru, penemuan sesuatu seperti itu berarti. Hong Dali ingin mengatakan apa gunanya ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika atributnya berbeda, batu permata ini tidak akan berarti banyak. Tapi, jika itu adalah permata kesehatan yang sangat besar. Apa artinya itu? Ayo pergi sekarang. Hong Dali tahu mereka kekurangan waktu dan langsung berdiri. "Paman Kepala, ayo kita berangkat sekarang. Ayo kita lihat seberapa besar batu permata raksasa yang kau bicarakan ini." Kepala biro datang khusus untuk memberitahu mereka tentang batu permata ini. Pasti besar sekali. Kalau cukup besar, mereka bisa membuat lebih banyak Raja Zerg. Selama mereka bisa bertahan beberapa hari pertama, pertempuran setelahnya akan jauh lebih mudah. Setidaknya, mereka punya cukup pasukan untuk memaksakan negosiasi. Masalah ini sangat penting dan pesawat ruang angkasa sudah siap. Mereka bertiga segera berangkat. Wahana antariksa itu sangat cepat, melaju dengan kecepatan lebih dari 4.000 km per jam di permukaan bumi baru. Hanya dalam 20 menit, mereka bertiga mencapai puncak gunung yang menjulang tinggi di atas awan. Gunung itu sangat besar, tingginya lebih dari 20.000 meter di atas permukaan laut. Dasarnya sangat besar dan berbentuk kerucut. Kaki gunung tertutupi pepohonan hijau yang rimbun. Dari tengah gunung ke atas, warna hijaunya berkurang dan lebih banyak warna putih. Segala sesuatu yang berada di ketinggian 5.000 meter di atas permukaan laut bersalju dan berwarna putih. Apakah batu permata besar yang dibicarakan Paman Kepala ada di gunung ini? Paman Kepala Suku. Hong Dali memandangi gunung besar itu dan bertanya, batu permata besar yang kau bicarakan ada di gunung ini. Seberapa besarkah? Berapa lingkarnya? 100 meter, 1000 meter. Sebenarnya, batu permata sebesar itu sudah dianggap sangat besar. Namun, Kepala biro hanya mengedipkan mata secara misterius dan berkata,
itu ada di gunung ini, tetapi tidak 100 meter atau 1000 meter. 10.000 meter. Mata Hong Dali melebar seperti piring. Itu akan mengembalikan kita ke permainan. Jika itu permata kesehatan. Hahaha. Kepala biro menepuk bahu Hong Dali dengan kuat dan berkata dengan lantang, bukan cuma 10.000 meter. Bahkan, setelah ahli geologi kami mensurvei gunung itu, mereka menemukan bahwa seluruh gunung itu adalah satu batu permata raksasa yang kokoh. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan kepala biro, Hong Dali dan Ji Zining tercengang. Gunung yang tingginya lebih dari 20.000 meter ini ternyata batu permata padat. Ya ampun, besar sekali ya. Gunung batu permata raksasa. 1012 menara kehidupan. Mustahil, seru Hong Dali kaget. Seluruh gunung ini batu permata. Kalau atribut benda ini memang. Tentu saja. Kepala biro mengangguk, ia sangat yakin. Batu permata ini jelas cukup besar. Soal atributnya, itu terserah Anda. Lagi pula, kami semua tidak sanggup mengerjakannya. Oke. Hong Dali mengangguk dengan tegas. Aku turun sekarang. Tak lama kemudian, pesawat ruang angkasa itu berhenti dan mereka bertiga mendarat. Hong Dali memegang sebuah beliung kecil di tangannya. Ketika ia sampai di tempat bebatuan tersingkap, Hong Dali melihat sekeliling, lalu melihat kepala biro mengangguk. Segera, ia meludah ke telapak tangannya dan memukul batu itu dengan beliungnya. Ribuan tahun cahaya jauhnya, alat pendeteksi keberuntungan yang mengukur keberuntungan Hong Dali langsung meledak. Melihat atribut batu permata yang terekspos, Hong Dali tertawa terbahak-bahak. Saking senangnya, air liurnya hampir menetes dari mulutnya. Hehe, sepertinya keberuntunganku sedang bagus sekali. Coba kulihat atributnya. Ji Zining buru-buru mengulurkan tangan dan menyentuh batu permata yang terekspos oleh tusukan Hong Dali. Lalu, batu itu terlepas. Ji Zining tertegun selama 30 detik sebelum ia mulai berteriak, permata kesehatan. Ini benar-benar permata kesehatan. Permata kesehatan yang sangat besar. Ya Tuhan. Kepala biro telah mengatakan bahwa seluruh gunung itu adalah satu batu permata besar. Ketika Hong Dali mengayunkan beliungnya ke bawah dan memperlihatkan atribut permata di dalamnya, ternyata memang permata atribut kesehatan. Dengan kata lain, seluruh gunung itu adalah satu permata kesehatan raksasa. Benar-benar, benar sekali. Kepala biro begitu terkejut hingga ia terduduk di tanah karena terkejut. Perkataan itu benar adanya. Segala macam kekuatan dan kemampuan tak mampu menandingi keberuntungan Hong Dali yang tak tertandingi. Gunung permata kesehatan, konsep macam apa itu? Jika permata kesehatan sebesar itu dipotong, semua Zerg yang bermutasi di Bima Sakti akan dapat berevolusi menjadi Raja Zerg. Ledakan, ledakan, ledakan. Sekarang setelah atribut gunung permata itu terungkap, perubahan mulai terjadi pada gunung permata itu. Tanah bergemuruh dan gunung-gunung berguncang. Mundur. Cepat, mundur. Kepala biro berlari menuju pesawat ruang angkasa, menarik Hong Dali dan Ji Zining bersamanya. Pesawat ruang angkasa itu pun melesat cepat. Di dalam pesawat ruang angkasa, mereka bertiga menyaksikan pemandangan menakjubkan yang mungkin tak akan pernah terlihat di tempat lain di seluruh jagat raya. Di Gunung Permata, longsoran dimulai. Longsoran salju itu dimulai dari puncak gunung raksasa setinggi 20.000 meter. Seperti apa bentuknya? Tak berlebihan jika dikatakan bahwa longsoran itu sungguh dahsyat. Salju setebal beberapa ratus meter berjatuhan dari puncak gunung. Dalam perjalanan turunnya, salju itu benar-benar tak terbendung. Apapun yang ada di depannya langsung roboh. Batu-batu besar, pepohonan, semuanya, tak satu pun mampu menahannya sedetik pun. Semuanya terkubur seluruhnya dalam salju tebal dan tersapu ke bawah lapis demi lapis. Salju turun deras, secepat kilat. Dari atas ke bawah, seluruh gunung bergetar seolah diguncang gempa berkekuatan 12 skala Richter. Bumi bergetar dan sungai menderu. Hewan-hewan yang tak terhitung jumlahnya berlarian dengan putus asa, melolong ketakutan. Setelah longsor, wujud gunung yang sebenarnya terungkap. Hijau. Warna kehidupan. Seluruh gunung permata berkilauan dengan cahaya hijau lembut dari puncaknya ke bawah. Matahari menyinarinya dan kabut membuatnya tampak seperti negeri dongeng di bumi. Energi kehidupan yang luar biasa. Di antara ketiganya, Ji Zining memiliki atribut fisik tertinggi dan indera yang paling tajam. Energi kehidupan ini bahkan meremajakan sel-selku. Ya Tuhan! Mungkinkah ini batu kehidupan yang legendaris? Batu kehidupan. Apa itu? Hong Dali penasaran. Batu kehidupan, Ji Zining menjelaskan perlahan, adalah permata kesehatan yang sangat besar. Batu ini dapat meremajakan sel-sel manusia, yang berarti dapat secara efektif memperpanjang umur orang-orang yang tinggal di dekatnya. Menurut catatan, hanya ada satu batu kehidupan dengan diameter sekitar 1000 meter di seluruh Astral Senglong. Batu itu berada di tangan keluarga kerajaan Astral Senglong. Bayangkan saja,
Anda benar-benar memiliki batu kehidupan yang bahkan lebih besar dari itu. Ini sungguh keajaiban. Sangat mengesankan. Hong Dali terbelalak lebar dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini bagus, ini bagus. Dengan begini, bukankah berarti ayah dan ibuku akan bisa hidup sampai 100 tahun? Tapi batu kehidupan keluarga kerajaan Shenlong tidak sebesar gunung kita. Jika kita juga menyebut batu kehidupan kita, rasanya itu akan merusak nama kita. Bagaimana kalau kita ganti namanya menjadi Menara Kehidupan? Menara Kehidupan. Apa yang dimiliki keluarga kerajaan Shenlong hampir tidak layak disebut batu kehidupan. Sekarang Hong Dali benar-benar menemukan menara kehidupan di bintang tak berpenghuni yang dibelinya seharga 20 juta. Sungguh beruntung. Kepala Biro dan Ji Zining hanya bisa menghela napas. Jika keberuntungan seseorang cukup baik, ia bahkan bisa memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ambil contoh menara kehidupan, berapa nilainya? Jumlahnya mungkin cukup untuk membeli beberapa galaksi, kan? Tentu saja, betapapun berharganya, ada premis utama. Yaitu, bumi baru harus bertahan hidup. Jika ia dihancurkan menjadi abu oleh meriam-meriam pesawat ruang angkasa bangsawan tinggi, ia akan menjadi tak berharga. Dali, dengan menara kehidupan ini. Ji Zining akhirnya pulih dari keterkejutannya dan berseru. Dengan benda ini, tingkat keberhasilan Raja Zerg bergabung dengan manusia hampir 100%. Waktu yang dibutuhkan untuk bergabung juga akan jauh lebih singkat. Tingkat keberhasilan penggabungan hampir 100% dan waktu yang dibutuhkan akan berkurang. Ini adalah kabar terbaik yang mereka terima setelah sekian lama. Raja Zerg akan memperoleh kekuatan luar biasa saat menyatu dengan manusia. Kemampuan yang sama ketika digunakan oleh orang biasa dan prajurit tingkat stelar sudah merupakan dua konsep yang sangat berbeda. Jika digunakan oleh Raja Zerg, bukankah level kekuatannya akan meningkat pesat? Pada saat itu, satu Raja Zerg akan mampu menghadapi beberapa pesawat ruang angkasa tingkat bintang Orde kelima tanpa masalah. Ji Zining kembali membocorkan informasi mengejutkan. Bukan hanya Raja Zerg, jika Zerg mutasi bergabung dengan manusia, tingkat keberhasilannya juga akan 100%. Yang terpenting, setelah menjadi ksatria langit, manusia akan tetap sama seperti manusia biasa. Setelah bertransformasi, mereka akan menjadi lebih kuat. Jika manusia bergabung dengan Zerg yang bermutasi, tingkat keberhasilannya 100%. Selain itu, setelah bergabung, mereka akan tetap terlihat seperti manusia biasa. Bukankah itu berarti semua manusia bisa menjadi ksatria langit? Ini akan menjadi evolusi bagi manusia. Kesempatan seperti itu jarang datang. Bagus, bagus, haha. Hong Dali tertawa. Jika semua manusia bisa berevolusi menjadi ksatria langit, bukankah kemampuan tempur bumi baru akan sangat tinggi? Bayangkan, ketika miliaran ksatria langit dikerahkan, para bangsawan tinggi akan menjadi sampah. Tanpa diduga, Hong Dali baru bertahan 5 detik ketika kepala biro menggelengkan kepala dan berkata dengan muram, "Dali, jangan terlalu senang dulu. Kita tidak boleh memberitahu siapapun tentang mengubah semua manusia menjadi Star Knights dulu." Apa maksudmu? Tanya Hong Dali penasaran. Nona Zining, kepala biro menatap Ji Zining dan bertanya dengan serius, apakah para ksatria langit yang dibuat seperti ini masih di bawah kendali Anda? Ini. Ji Zining berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak. Ada keuntungan dan kerugiannya. Sky Knight yang dibuat seperti ini akan sepenuhnya gratis dan tidak berada di bawah kendaliku. Itu saja, kata kepala biro dengan sungguh-sungguh, coba pikirkan, orang biasa sulit mengendalikan emosinya. Jika mereka menjadi ksatria langit, kehilangan kendali, dan mulai menembakkan meriam korosif iblis mereka kemana-mana, berapa banyak warga sipil yang akan mati? Apa yang dikatakannya memang masuk akal. Di bumi yang asli, ada penjahat-penjahat keji yang telah membunuh orang lain. Beberapa bahkan menyerbu taman kanak-kanak untuk membunuh anak-anak tak berdosa. Siapa yang bisa menjamin bahwa setelah semua orang mendapatkan kekuasaan, mereka dapat mengendalikan emosi mereka? Oleh karena itu, rencana Ji Zining untuk menjadikan semua orang ksatria langit sama sekali tidak mungkin. Setidaknya saat ini, itu sudah pasti tidak mungkin. Bagaimana jika warga panik dan mulai memberontak ketika pasukan bangsawan tinggi mendekat? Siapa yang bisa mengendalikan mereka? Benar juga. Oke. Hong Dali mengangkat bahu. Ada hal-hal yang tidak bisa terburu-buru. Sepertinya kita harus melakukannya perlahan. Bagaimanapun, mereka sekarang memiliki gunung permata yang sangat besar. Hal-hal lain bisa menunggu. Yang penting sekarang adalah meningkatkan kekuatan militer bumi baru. Mereka akan memikirkan apa yang harus dilakukan terhadap warga sipil nanti. Saat ini, menyusun rencana pertempuran adalah prioritas utama. Dali, apa kau punya saran? Tanya kepala biro. Karena kita sudah punya menara kehidupan ini, kita harus melakukan sesuatu. Setidaknya,
Raja Zerg harus dipanggil kembali untuk bergabung dengan antek-antekmu. Benar. Ya, benar. Hong Dali mengangguk. Ia mengusap dagunya dan berkata, pertama, kita perlu memanggil Raja Zerg kembali. Tapi kita tidak bisa memanggil terlalu banyak. Aku sarankan kita memanggil kembali tanggal 21 dan membiarkan antek-antekku bergabung dengan mereka. Setelah mereka bergabung, pertempuran setelahnya akan jauh lebih mudah. Yang paling sulit adalah saat mereka bergabung dengan Raja Zerg. Lagi pula, Suster Zining bilang akan memakan waktu 72 jam. Tidak akan mudah untuk bertahan dalam periode waktu ini. Memang. Kepala Biro mengangguk. Kartu truf kita adalah Raja Zerg yang telah bergabung dengan antek-antekmu. Kita harus bertahan. Lagi pula, jelas bahwa meskipun kita ingin bertahan selama 72 jam, kekuatan militer bumi baru bahkan tidak layak menjadi umpan meriam. Satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah kumbang Kaisar Emas. Karena itu, Kepala Biro tidak mengucapkan sisanya, tetapi Hong Dali mengerti maksudnya. Ya, aku mengerti. Hong Dali mendengus. Dalam 72 jam ke depan, aku akan menahan mereka. Saudari Zining, Hong Dali menatap Ji Zining, selagi mereka bergabung, kami membutuhkanmu untuk melindungi bumi baru dengan Zergmu. Kau harus bertahan apapun yang terjadi. Aku mengerti. Ji Zining mengangguk. Jangan khawatir. Satu hal yang paling tidak ditakuti anak-anakku adalah kematian. Mendengar itu, meskipun Hong Dali tidak berasal dari ras yang sama dengan mereka, dia tetap merasa tidak enak. Lagi pula, ketika Zerg masih menjadi musuh mereka, tak masalah berapa banyak Zerg yang mereka bunuh. Namun, sekarang Zerg menjadi sekutu mereka, mati demi melindungi bumi baru. Cukup bicaranya. Hong Dali menggertakkan giginya dengan keras. Kita bicarakan sisanya setelah perang usai. Paman Kepala, bawa teman-temanku ke sini sekarang. Suster Zining, panggil kembali 25 Raja Zerg. Raja Zerg terlalu besar. Suruh saja mereka berhenti di sekitar gunung ini. Aku akan mengurus sisanya. Semuanya, pergi dan lakukan apa yang harus kalian lakukan sekarang. Oke. 1013 akhir dunia. Di antara bintang-bintang di luar angkasa. Di dalam kapal induk komando kapal induk tingkat bintang tingkat 5 milik bangsawan tinggi. Rambut perak, Zerg telah bergerak. Ayer, yang telah mengamati bumi baru, berkata perlahan, saat ini ada sekitar 20 Raja Zerg yang memasuki atmosfer bumi baru. Belum jelas apa yang akan mereka lakukan. Oh, 20 Raja Zerg memasuki atmosfer bumi baru. Si rambut perak menyentuh dagunya, lalu menyipitkan mata. Terus amati. Perintahkan armada untuk terus maju. Berhenti ketika kita berada 15 juta kilometer dari bumi baru. Baik, bentara itu pun pergi menyampaikan perintah. Hehe. Si rambut perak menyeringai sambil mengusap dagunya dan bergumam sendiri. Kita akan bersenang-senang saat sampai. 15 juta kilometer adalah jarak yang tak terbayangkan jika mengacu pada alam semesta. Berdasarkan pengukuran kecepatan cahaya di alam semesta, dibutuhkan waktu 50 detik bagi cahaya untuk menempuh jarak 15 juta kilometer. Berbeda dengan di alam semesta, itu dianggap jauh, itu hanya 1/10 jarak bumi ke matahari, atau 1/3 jarak bumi ke Venus. Dengan kata lain, ketika armada pembawa ruang angkasa tingkat bintang Orde kelima berada dalam jarak 15 juta kilometer dari bumi baru, itu setara dengan bumi baru yang memiliki lebih dari 300 satelit kecil. Satu-satunya perbedaannya adalah, satelit ini sedikit lebih kecil dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Ketika armada kapal angkasa itu berhenti dan sinkron dengan kecepatan revolusi bumi baru, semua orang di bumi baru menjadi gila. Hal ini disebabkan oleh Silverhair. Begitu mereka tiba di alam semesta, mereka tidak langsung menyatakan perang. Sebaliknya, mereka bersikap bersahabat saat mendekati bumi baru. Tentu saja, begitulah yang mereka katakan. Bagi penduduk bumi baru, kunjungan ini sama sekali tidak ramah. Zheng Xiaokai adalah seorang pekerja sastra biasa di bumi baru. Ia berusia 56 tahun dan menjalani kehidupan yang damai. Beberapa bulan yang lalu, karena invasi makhluk kosmik, ia mengikuti pasukan besar dan bermigrasi ke planet yang indah ini. Udaranya segar sekali, airnya bersih sekali, langitnya biru, dan cuacanya bagus. Bukan saja tidak ada baja dan beton seperti di bumi, semuanya di sini begitu indah. Awalnya, setelah bermigrasi ke sini dari kota yang ramai dan sibuk, semuanya perlu dikembangkan dan dibangun kembali. Untungnya, bagi Tuan Muda Hong Dali yang ajaib, bumi baru segera dipenuhi dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Peralatan, mesin, dan teknologi. Dalam beberapa bulan, bumi baru terus berkembang setiap harinya. Kecepatan pembangunan kota itu sungguh menakjubkan. Setiap hari, gedung-gedung tinggi yang tak terhitung jumlahnya menjulang dari tanah. Semua bangunan ini memiliki teknologi tercanggih di dunia. Begitu praktis dan sederhana,
bahkan pria berusia 56 tahun pun dapat dengan mudah mempelajarinya. Awalnya semuanya begitu indah. Tapi hari ini, sesuatu yang besar terjadi. Cepat, lihat. Apa itu? Seorang rekan kerja yang sedang memilah buku di kantor tiba-tiba menunjuk dengan heran dan berteriak saat ia sedang istirahat. Langit, ada sesuatu yang aneh muncul di langit. Di mana? Di mana? Semua orang di kantor menoleh ke jendela dan segera melihat sebuah gambar melayang di langit. Itu adalah gambar yang diproyeksikan secara holografis. Pada saat yang sama, seseorang di kantor berteriak lagi. Aduh, komputer proyeksi holografikku yang baru, kenapa gambarnya berubah? Dalam sekejap, semua orang melihat komputer kantor mereka dan tercengang. Semua komputer di kantor memproyeksikan gambar yang sama. Wahai penduduk bumi, apa kabar? Wajah si rambut perak segera muncul menggantikan gambar-gambar itu. Pertama-tama, aku perlu memperkenalkan diri. Namaku Komodo. Tentu saja, semua orang mungkin menganggap namaku asing. Tidak apa-apa. Semua orang hanya perlu mengingat identitasku. Komodo rambut perak, salah satu dari 13 operator tertinggi di bawah bangsawan tinggi sektor bintang Dimu. Yah, jelas, dengan tingkat peradabanmu, kau mungkin tidak memiliki akses ke informasi setinggi itu. Biar ku jelaskan, planetmu milik Bima Sakti, yang merupakan aliansi Bima Sakti. Lebih dari 2000 galaksi seperti Bima Sakti membentuk sektor bintang Dimu kita yang kuat. Aku salah satu orang di sektor bintang Dimu yang memiliki kekuatan paling besar. Sampai di sini, semua orang di kantor terkejut dengan perkataan Komodo. Mereka telah mengetahui tentang Bima Sakti dan aliansi Bima Sakti selama periode ini. Lagi pula, semua yang mereka gunakan berasal dari aliansi Bima Sakti, yang dikirim oleh Tuan Muda Hongdali. Namun, pria berambut putih di depan mata mereka ini sebenarnya memiliki level yang lebih tinggi daripada aliansi Bima Sakti, salah satu operator tertinggi di bawah sektor bintang Dimu. Bangsawan tinggi. Dari namanya, mungkinkah mereka lebih kuat daripada bangsawan galaksi? Tentu saja, Komodo berambut perak tersenyum dan berkata, bangsawan tinggi biasanya tidak akan datang ke tempat terpencil seperti ini. Tingkat peradabanmu terlalu rendah, begitu rendahnya sampai-sampai kami tidak akan menyadari atau tahu apapun tentangmu. Kami sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk memikirkan peradaban rendahan dan manusia biasa kalian. Dalam keadaan normal, cukup satu kata dari para bangsawan tinggi dan kami dapat dengan mudah menghancurkan planet kalian menjadi abu dengan armada kami. Karena kami datang ke sini secara pribadi, itu hanya berarti satu hal. Kali ini, kami sangat marah. Kami sangat marah sampai harus mengirim armada ke sini secara pribadi untuk meredakan kebencian kami. Zheng Xiaokai dan rekan-rekannya saling berpandangan. Sepertinya kali ini situasinya serius. Para bangsawan tinggi ini, yang berasal dari peradaban yang lebih tinggi daripada bangsawan galaksi, datang ke sini secara pribadi. Mengapa mereka datang ke sini? Komodo sebenarnya sudah mengatakan bahwa bumi baru telah menyebabkan masalah besar. Pengiriman pasukan mereka secara langsung menunjukkan niat mereka untuk menghancurkan ritme bumi baru. Menurutnya, tidak akan mudah bagi bumi baru untuk keluar dari masalah kali ini. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, orang-orang seharusnya mulai panik. Namun, semua orang belum pulih dari keterkejutan berita ini. Oleh karena itu, semua orang menunggu kata-kata Komodo selanjutnya. Kalian semua pasti penasaran kenapa kami datang ke sini. Komodo mencibir dan segera mengungkap misteri itu. Alasannya sederhana. Ada seorang pemuda bernama Hongdali di antara kalian. Dia membunuh seorang bangsawan tinggi yang terhormat. Bukan hanya itu, dia bahkan membunuh 3 agen utama. Masalah ini telah membuat markas bangsawan tinggi kita khawatir. Perintah yang mereka berikan sederhana, tangkap Hongdali hidup-hidup. Kalau tidak, semua orang di Bima Sakti akan mati bersamanya. Tangkap Hongdali hidup-hidup. Kalau tidak, semua orang di Bima Sakti akan mati bersamanya. Ketika semua orang mendengar itu, mereka benar-benar tercengang. Tuan Muda Hongdali telah membuat dirinya dalam masalah besar. Dia membunuh seorang bangsawan tinggi dan 3 agen utama. Jelas, orang-orang tidak akan mudah mempercayai kata-kata seperti itu. Lagi pula, meskipun pihak lain bisa membuat seluruh dunia melihatnya, kata-katanya tentang penghancuran seluruh Bima Sakti tidak terlalu meyakinkan. Dan pihak lain tampaknya telah menyadari hal itu. Oleh karena itu, ia melanjutkan. Tentu saja, aku tahu semua orang tidak benar-benar percaya apa yang kukatakan. Aku juga tahu tidak ada kredibilitas dalam kata-kata kosong. Aku akan membiarkan semua orang merasakan sedikit pengalaman terlebih dahulu. Komodo terdiam sejenak lalu tersenyum. Biarkan aku menunjukkan armada kita yang perkasa. Setelah dia mengatakan itu, gambar yang diproyeksikan secara holografis tiba-tiba berubah. Itu adalah langit berbintang yang gelap dan kosmik, dalam sistem bintang tempat bumi baru berada. Di alam semesta yang gelap, bumi baru memancarkan warna biru yang indah.
Beberapa wahana antariksa terlihat samar-samar di orbit satelit bumi baru. Lebih jauh lagi, terdapat wahana antariksa tingkat planet yang dikirim oleh Hong Dali. Lebih jauh lagi, di alam semesta, ada cahaya-cahaya kecil yang terang. Mereka adalah para Zerg yang melindungi bumi baru. Pemandangan seperti itu menarik perhatian banyak orang. Zheng Xiaokai, yang sedang melihat proyeksi holografik, mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, beginilah rupa bumi baru kita. Sepertinya orang-orang yang menyebut diri mereka agen top itu, apa yang mereka katakan mungkin benar. Mendengar itu, rekan-rekannya serentak menahan napas. Karena Zheng Xiaokai mengatakan itu benar, itu pasti benar. Lagi pula, Zheng Xiaokai menulis buku berjudul Rumah Baru Kita, tak lama setelah tiba di sini berkat pekerjaannya. Untuk menulis buku ini, ia meminta beberapa gambar eksterior bumi baru dan tata bintang tempatnya berada. Jadi, ketika ia mengatakan itu benar, artinya memang benar adanya. Segera, dari proyeksi holografik, ratusan pembawa ruang angkasa besar dapat dilihat di sepanjang orbit bumi baru. Wahana antariksa itu begitu besar hingga tampak sebesar satelit bumi baru. Beberapa ratus wahana antariksa berhenti di sana, berputar mengelilingi matahari dengan kecepatan yang sama dengan bumi baru. Pemandangannya mengejutkan dan mengerikan di saat yang sama. Ya Tuhan, pesawat luar angkasa yang sangat besar. Melihat gambar itu, Zheng Xiaokai dan rekan-rekannya terkejut. Kesan manusia biasa adalah, kekuatan dan ukuran wahana antariksa itu proporsional. Semakin besar kapal induk antariksa, semakin kuat pula meriam utama mereka. Ratusan kapal induk antariksa begitu besar hingga di luar imajinasi mereka dan bahkan sebanding dengan ukuran satelit bumi baru. Kekuatannya. Apakah dunia akan kiamat? Zheng Xiaokai menarik napas dalam-dalam. Bab 1014 hancurkan Hong Dali. Manusia di bumi telah lolos dari Zerg sebelumnya. Setelah sekian lama, Zerg telah menjadi sahabat manusia. Banyak anak-anak khususnya senang duduk dan bermain di punggung Zerg biasa yang mendarat di tanah. Tak seorang pun menyangka mereka akan menjalani masa damai yang begitu singkat. Kota-kota mereka di bumi baru bahkan belum selesai dibangun, dan kiamat kedua telah datang lagi. Jelas, alasan komodo rambut perak menghubungi orang-orang di bumi baru adalah untuk menimbulkan rasa takut. Apa yang akan ia lakukan selanjutnya adalah membuktikan bahwa ia mengatakan yang sebenarnya dan apa yang ia katakan benar. 5 jam kemudian, armada kami akan menembakkan tembakan kecil ke sisi gelap planetmu. Ya, saya pikir dengan kekuatan meriam utama kami seharusnya bisa menerangi separuh planetmu yang lain agar menjadi terang benderang. Tentu saja, untuk menunjukkan ketulusan saya, semuanya akan disiarkan langsung. Saya pikir ketika saatnya tiba, semua orang akan percaya bahwa saya mengatakan yang sebenarnya. Pada titik ini dalam siaran langsung proyeksi holografik, semua orang di bumi terdiam. Kali ini, musuhnya luar biasa kuat. Jelas ini berbeda dari saat mereka menghadapi Zerg. Bagaimanapun, Zerg relatif lebih lemah. Dalam perang itu, pesawat ruang angkasa yang dikirim manusia juga sangat besar, tetapi jelas tidak semenakutkan yang ada di sini kali ini. Hanya pesawat ruang angkasa seperti yang mereka miliki yang mampu membunuh ratusan juta Zerg hanya dengan beberapa tembakan dari meriam utamanya. Namun, kali ini, kekuatan militer lawan secara keseluruhan cukup kuat untuk sepenuhnya mengalahkan kekuatan militer bumi baru. Bagaimana mereka bisa bertempur dalam pertempuran seperti itu? Pokoknya, kata Zheng Xiaokai, semua orang harus menunggu dan melihat. 5 jam lagi, hari akan gelap. Ketika saatnya tiba, kita akan tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Ya. Semua rekannya mengangguk serempak. Kemudian, mereka mengeluarkan komunikator baru yang dikirimkan aliansi Bima Sakti. Menghadapi situasi seperti itu, wajar saja jika mereka ingin menghubungi keluarga dan teman-teman mereka sesegera mungkin. Ah, Bu, Ibu juga lihat siaran itu. Iya, sepertinya nyata. Jangan menangis, jangan khawatir. Kita tunggu beberapa jam lagi dan lihat apa yang terjadi. Ya, baiklah, Ibu pulang dulu. Halo, sayang. Ya, aku tahu. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Tunggu aku. Nak, kamu sekolah. Sekolah sudah tutup. Oke, pulang sekarang. Hati-hati di jalan pulang. Lupakan saja, aku akan jemput kamu. Tunggu aku, ya. Jangan menangis, aku akan jemput kamu sekarang. Percakapan seperti ini terjadi di seluruh dunia. Orang-orang meninggalkan perusahaan, tempat kerja, dan bergegas pulang. Lagi pula, ada tempat bagi mereka untuk lari terakhir kalinya. Kali ini, mungkin, tak ada jalan keluar. Waktu berlalu perlahan, dan gambar proyeksi holografik terus tersiar. Pada saat ini, ratusan wahana antariksa raksasa mulai bergerak. Kecepatan mereka sangat tinggi saat menuju ruang angkasa di sisi gelap bumi baru. Matahari bergerak ke barat sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur terbenam.
Ada segumpal awan merah di langit. Menyentuh dan menawan. Namun, dalam benak banyak orang terdapat pemikiran yang sama. Akankah mereka masih melihat matahari yang indah besok? Atau, berapa kali mereka bisa melihatnya? Tak seorang pun tahu. Orang-orang hanya tahu bahwa ketika matahari terbenam, mereka akan mengetahui apakah orang dalam video itu berkata jujur atau tidak. Jika semuanya ternyata benar, mereka hanya bisa merencanakan akibatnya. Mungkin, tidak perlu ada perencanaan apapun, jika bumi baru sudah musnah, apalagi yang bisa mereka rencanakan. Begitu saja, saat semua orang merasakan tekanan luar biasa, 5 jam berlalu. Pada saat yang sama, armada pesawat ruang angkasa yang mengerikan itu baru saja pindah ke sisi gelap bumi baru. Dari gambar pada proyeksi holografik, armada pesawat ruang angkasa yang terdiri dari ratusan pesawat ruang angkasa yang tampak menakutkan itu tampak seperti anggota baru galaksi tempat bumi baru berada. Semua orang di bumi baru fokus pada gambar pada proyeksi holografik. Semua orang menahan napas. Para orang tua menggenggam tangan anak-anak mereka, para suami menggenggam tangan istri mereka, dan putra-putri menggenggam tangan ibu mereka. Mereka gemetar dan berkeringat dingin. Penantian itu menyiksa dan banyak orang yang secara psikologis lebih lemah langsung pingsan. Tak lama kemudian, gambar komodo rambut perak muncul lagi. Ah, manusia-manusia terkasih di bumi baru. Waktunya demonstrasi kecilku telah tiba. Sekarang, aku ingin kalian semua menikmati pertunjukan cahaya yang menarik ini. Sambil berkata demikian, komodo tersenyum lalu perlahan berkata, jadi sekarang, putaran pertama tembakan tersinkronisasi dari meriam utama kita dimulai. Semuanya telah dimulai. Eksperimen yang akan menunjukkan kepada penduduk bumi baru apakah dia mengatakan yang sebenarnya telah dimulai. Tak lama kemudian, meriam utama dari beberapa ratus pesawat ruang angkasa tingkat bintang Orde kelima dalam proyeksi holografik menyesuaikan sudut tembaknya. Lalu, semuanya menyala serempak. Itulah kanon utama pembawa ruang angkasa tingkat bintang Orde kelima yang memfokuskan energi. Saat itu, seorang anak menunjuk keluar jendela. Bu, lihat. Ada banyak sekali matahari di langit di luar sana. Kata-kata ini digaungkan oleh banyak orang lain di sisi gelap bumi baru. Saat itu malam hari dan banyak sekali orang yang mengintip keluar jendela untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, kanon utama pembawa ruang angkasa dalam proyeksi holografik adalah memfokuskan energi. Suara desisan. Tepat pada saat yang sama, meriam utama dari 300 pesawat ruang angkasa tingkat bintang Orde kelima diluncurkan bersamaan. Sinar energi kuning raksasa melesat langsung ke bumi baru. Sudut tembakan mereka terkontrol dengan sempurna. Jaraknya hanya 10.000 km dari orbit bumi baru. 300 sinar energi besar praktis menyapu bumi baru. Ruang di belakang bumi baru menyala seterang siang hari. Para wahana antariksa yang terparkir di sekitar bumi baru, serta para Zerg yang berkeliaran di luar angkasa, langsung menguap oleh serangan energi yang mengerikan itu. Mereka berubah menjadi debu dan lenyap di alam semesta yang luas. Satu tembakan. Hanya butuh satu tembakan dari meriam utama untuk menghancurkan semua pesawat ruang angkasa bumi baru. Manusia di bumi baru tak bisa berbuat apa-apa karena mereka menyaksikan serangan itu dengan mata kepala sendiri. Sebelum orang-orang sempat pulih dari keterkejutan, sosok komodo muncul kembali. Ia tersenyum tipis seolah sedang membicarakan sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang baru saja terjadi. Ah, maafkan aku. Demi hasil terbaik untuk demonstrasi ini, aku tidak menghindari pesawat antariksa kalian. Sayang sekali, tapi mereka semua sudah mati sekarang. Kalian semua bisa tenang karena mereka mati dengan cepat. Mereka semua hancur berkeping-keping dalam sekejap mata, tanpa merasakan sakit apapun. Tentu saja, ini hanya demonstrasi kecil. Aku sangat kredibel. Ketika kukatakan ini demonstrasi, itu hanya demonstrasi. Kita pasti tidak akan menyakiti manusia manapun di bumi baru. Tapi, lain kali, aku khawatir kau tidak akan seberuntung itu. Setelah ia membuktikan kekuatannya dan mengungkapkan kebenaran kepada semua orang, langkah selanjutnya adalah memberitahu mereka apa yang sebenarnya ia inginkan dari mereka. Sekarang semua orang mengerti bahwa aku mengatakan yang sebenarnya, saatnya aku memberitahu kalian tentang kondisiku. Serahkan Hong Dali. Aku hanya memberimu waktu 48 jam. Setelah 48 jam, jika aku masih belum melihat Hong Dali, aku hanya bisa minta maaf. Saat itu tiba, meriam utama armada kita akan mengincar planet tempatmu tinggal ini. Baiklah, aku sudah selesai bicara. Jadi, aku akan di sini menunggu kabar baik dari semua orang. Selamat tinggal, penduduk bumi. Pop, gambar proyeksi holografik mati. 30 detik setelah gambar itu menghilang, semua orang di New Earth menjadi heboh. Kiamat. Kali ini, benar-benar kiamat. Armada pesawat ruang angkasa mereka begitu kuat, satu gelombang serangan saja bisa menghancurkan segalanya di bumi baru, pesawat ruang angkasanya, bahkan para Zerg.
Tidak ada cara untuk menang melawan musuh seperti itu. Semua orang berhamburan ke jalan. Mereka memegang spanduk dan meneriakkan slogan-slogan. Semua orang fokus pada satu nama. Hong Dali. Hong Dali. Keluar. Cepat dan menyerah. Kalau tidak, seluruh umat manusia harus mati bersamamu. Turunkan Hong Dali. Kita harus mengirim anak hilang ini yang telah menjerumuskan seluruh umat manusia ke neraka. Hong Dali, kau telah menyeret kami semua ke bawah bersamamu. Apa kau ingin kami semua mati bersamamu? Cepat serahkan dirimu, kami ingin hidup. Kami ingin hidup, kami tidak ingin mati. Kami harus menyerahkan Hong Dali. Kita tidak bisa mati semua karena dia. Kota yang tak terhitung jumlahnya, jalan yang tak terhitung jumlahnya, orang yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang berbaris dan berdemonstrasi. Slogan-slogan yang mereka teriakkan terdengar bulat. Saat ini, hanya ada satu permintaan dari rakyat, yaitu agar Hong Dali menyerahkan diri. Selama mereka bisa menyerahkan Hong Dali, mereka mungkin bisa meredakan amarah pihak lain dan menyelamatkan nyawa semua orang. Jika tidak, semua orang di bumi baru harus mati bersama Hong Dali. Bumi baru, di dalam kota Tianjing baru. Presiden Hong, ada masalah. Gedung kita telah dikepung oleh massa yang marah. Gedung Sangle, yang sedang dibangun, telah dikepung oleh massa yang marah. Sekretaris Liu berkeringat deras saat melihat pemandangan di bawah. Itu mengerikan, itu benar-benar mengerikan. Ratusan ribu orang berkumpul di luar gedung Sangle. Orang-orang memegang bendera dan meneriakkan slogan-slogan. Banyak orang yang kuat bahkan membawa berbagai peralatan dan menghancurkan dinding gedung Sangle. Kematian, satu hal yang paling ditakuti manusia, telah membuat semua orang di bumi baru menjadi gila. Bab 1015 Rencana Seperti Tuhan. Aku tahu. Hong Weiguo berdiri di dekat jendela dan memandang kerumunan di bawah. Ia tidak berkata apa-apa selain bertanya dengan tenang, Xiao Liu, kurasa kita mungkin dalam masalah besar kali ini. Kita bahkan mungkin mati. Apa kau takut? Takut. Tentu saja aku takut. Xiao Liu mengangguk tanpa menyembunyikan rasa takutnya. Masalah ini sepertinya tidak mudah diselesaikan. Bumi baru kita mungkin akan hancur. Tapi tak ada gunanya takut. Jika kita benar-benar menyerahkan Tuan Muda Dali seperti yang dikatakan Komodo, bumi kita mungkin akan hancur lebih cepat lagi. Jika mereka memang berniat membunuh kita, mereka pasti sudah melakukannya. Kenapa mereka menunggu sampai sekarang? Karena itu, kurasa mereka ingin menangkap Tuan Muda Dali hidup-hidup. Itulah sebabnya mereka mementaskan drama ini sekarang. Jika kita benar-benar melakukan apa yang mereka minta, kita akan merugikan diri kita sendiri. Hahaha. Mendengar itu, Hong Weiguo tertawa terbahak-bahak. Ia menepuk bahu Xiao Liu, merasa senang. Xiao Liu, kau memang tidak mengecewakanku. Xiao Liu tidak salah. Kata-kata Komodo hanya ampuh untuk menakut-nakuti orang biasa. Mereka yang punya otak tahu bahwa mustahil pihak lain mengirim armada sebesar itu hanya untuk menangkap satu orang, kan? Mustahil. Hal yang paling mungkin terjadi adalah begitu bumi menyerahkan Hong Dali, para operator tertinggi tidak akan ragu memerintahkan armada mereka untuk melepaskan tembakan. Bumi akan benar-benar kiamat. Tetap tenang. Melihat ketidakpuasan yang semakin besar dari orang-orang biasa di bawah, Hong Weiguo berkata dengan suara rendah, orang-orang biasa mudah terpengaruh. Mereka mudah mengambil kesimpulan. Yang mereka inginkan hanyalah bertahan hidup. Daliku telah berbuat begitu banyak untuk bumi. Sekarang, mereka malah meminta kita untuk menyerahkan Dali. Aku tidak menyalahkan mereka. Lagi pula, orang-orang takut mati. Aku pun begitu. Namun, menunggu di sini dan tidak melakukan apa-apa juga bukan ide yang bagus. Berbicara sampai di sini, Hong Weiguo menyentuh dagunya dan berpikir dengan saksama. Lalu, ia berkata perlahan, Xiao Liu, kumpulkan semua orang di kantor kami, jangan halangi mereka yang ingin ikut protes, bagi yang bersedia tinggal, janjikan mereka perlakuan yang lebih baik, cepat, pergi. Ya. Tanpa bertanya alasannya, Xiao Liu segera pergi menyampaikan pesan itu kepada semua karyawan di kantor. Sangle memiliki puluhan ribu karyawan di gedung kantor pusat yang belum rampung. Meskipun banyak yang pulang karena Komodo, setengahnya memilih kembali ke kantor. Mereka memenuhi halaman belakang gedung Sangle. Xiao Liu menyampaikan kata-kata Hong Weiguo secara langsung. Para karyawan saling berpandangan. Beberapa yang tidak begitu bersemangat memilih pulang untuk menemani keluarga mereka. Beberapa karyawan yang memuja Hong Weiguo dan Hong Dali memilih untuk tetap tinggal. Ketika tidak ada lagi karyawan yang keluar, Hong Weiguo muncul di hadapan semua orang. Alasan saya mengumpulkan semua orang, Hong Weiguo menatap semua orang dan berkata dengan suara rendah. Saya rasa semua orang harus tahu apa yang sedang terjadi. Saya akan singkat saja. Saya, Hong Weiguo, ayah Hong Dali, meskipun putra saya mendapat masalah kali ini, saya percaya bahwa karena semua orang memilih untuk tinggal, Anda akan bersedia mendengarkan saya.
Semua orang di bawah mengangguk. Semua orang tahu tentang Hong Dali. Dia orang yang luar biasa ajaib, riang, dan sangat baik. Yang terpenting adalah keberuntungannya yang tak tertandingi. Daripada menyerahkannya dan berharap pihak lain akan mengampuni mereka, lebih baik percaya bahwa Hong Dali pada akhirnya akan mampu menyelesaikan krisis tersebut. Daliku, baik hati, ceria, tak pernah perhitungan. Berbicara tentang Hong Dali, wajah Hong Weiguo dipenuhi kebanggaan yang tak terkira. Meskipun dia punya beberapa kekurangan, kurasa ada satu hal yang semua orang sepakati. Yaitu, Daliku bukanlah orang yang suka membuat masalah tanpa alasan. Mendengar itu, para karyawan pun tersadar. Benar, Hong Dali mungkin punya banyak kekurangan. Tapi satu hal yang pasti tidak akan berubah. Yaitu, dia tidak akan pernah membuat masalah tanpa alasan. Baik di bumi lama maupun bumi baru, Hong Dali tidak akan membuat masalah. Dia orang yang sangat ceria. Sedemikian cerianya sehingga jika seseorang tidak memaksanya sampai batas tertentu, dia bahkan tidak akan marah. Dari ekspresi semua orang, aku tahu kau setuju denganku. Hong Weiguo terdiam sejenak, lalu tersenyum. Jadi, kenapa kali ini ada masalah besar? Alasannya sederhana, para bangsawan tinggi ini menginginkan sesuatu yang dipegang Dali. Mereka tidak bisa mendapatkannya, itulah sebabnya mereka memaksa kita untuk menyerah. Perilaku macam apa ini? Ini perampokan. Para karyawan langsung mengamuk. Ya, ini perampokan. Kita tidak bisa tinggal diam. Tepat sekali. Seberapa besar kontribusi Tuan Muda untuk kita? Bagaimana kita bisa menyerahkannya di saat seperti ini? Apakah orang-orang jahat itu akan membiarkan kita pergi jika kita menyerahkan Tuan Muda? Kurasa tidak. Kita tidak boleh tertipu oleh mereka. Apa yang dikatakan Hong Weiguo memang dapat dipercaya. Mengapa Hong Dali membunuh seseorang? Dia bukan orang yang mudah marah, apalagi membunuh. Kali ini, dia benar-benar membunuh seseorang. Lalu, mengapa dia melakukannya? Itulah inti dari kata-kata Hong Weiguo. Seseorang mencoba merebut sesuatu milik Hong Dali, dan dia tidak memberikannya kepada mereka. Mereka kemudian bertengkar dan Hong Dali membunuh seseorang. Itu masuk akal sekali. Melawan para perampok, akankah semua orang menyerah? Yang terpenting, situasi saat ini mungkin menjadi titik balik. Lagi pula, sihir Hong Dali telah mengakar kuat di hati orang-orang. Sebelumnya, orang-orang di bumi memuja Hong Dali seperti Tuhan. Pada titik ini, semua orang pasti sudah mengerti. Hong Weiguo menatap semua orang, lalu berkata dengan suara rendah, selanjutnya, kita perlu membuat keputusan. Pertama, kita menyerah dan memohon agar mereka melepaskan kita seperti anjing. Kedua, kita berjuang untuk hidup kita. Selama kiamat belum tiba, aku akan berjuang bersama semua orang untuk bertahan hidup. 2. Kita akan bertarung dengan Cheo Hong, kita harus memilih opsi kedua. Hampir semua orang memilih opsi kedua. Lagi pula, tanpa mengatakan apakah pihak lain akan melepaskan mereka setelah mereka menyerah, hanya dari sikap pihak lain saja, sudah jelas bahwa target mereka adalah Hong Dali. Setelah Hong Dali ditangkap, bumi kemungkinan besar akan lenyap. Oleh karena itu, ini bukanlah sesuatu yang perlu mereka pertimbangkan. Ada peluang jika mereka berjuang untuk bertahan hidup. Jika mereka menyerah, mereka pasti akan mati. Oke. Karena semua orang bersedia bertarung denganku, aku akan mulai mengatur langkah kita selanjutnya. Hong Weiguo mengangguk puas. Kemudian, ia melanjutkan mengatur apa yang perlu dilakukan semua orang. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Hong Weiguo, mereka semua terkejut. Mereka memang memikirkan apa yang perlu mereka lakukan untuk membantu Hong Dali, sekaligus membantu diri mereka sendiri. Namun, tak seorang pun menyangka rencana Hong Weiguo akan begitu tak terduga. Ini, rencana tingkat dewa. Begitu mereka mulai mengikuti rencananya, hasilnya. Tak lama kemudian, semua orang keluar dari keterkejutan mereka dan berlari ke tempat duduk mereka di kantor. Earth Federal, pusat komando tertinggi, yang juga merupakan kantor pria misterius itu. Pada saat ini, para penguasa dari semua daerah telah berkumpul di sini sambil menunggu lelaki misterius itu memberi pengarahan kepada mereka. Bagaimanapun, masalah ini terlalu besar. Karena semua orang sudah mendengar tentang para bangsawan tinggi, izinkan aku memberitahu kalian. Pria misterius itu menatap semua orang dan berkata dengan suara rendah dan berwibawa yang tak terjelaskan, kali ini, situasinya benar-benar serius. Kurasa semua orang seharusnya sudah tahu. Aku tidak akan bertele-tele. Semua orang berada di perahu yang sama dan kita akan hidup atau mati bersama. Jangan berpikir ada yang akan beruntung. Para bangsawan tinggi adalah orang-orang yang meledakkan planet tanpa banyak berpikir. Jika ada yang berpikir mereka akan aman jika kita menyerahkan Hong Dali, kalian bisa keluar sekarang. Pada titik ini, siapa yang berani pergi? Begitu mereka melangkah keluar, mereka mungkin akan disapu dari belakang.
Satu hal lagi tentang bangsawan tinggi yang tidak diketahui orang lain tetapi mungkin bisa ditebak, armada mereka begitu kuat sehingga mereka bisa menghancurkan planet dengan mudah. Jika mereka benar-benar menyerahkan Hong Dali, tidak akan sulit bagi mereka untuk menghancurkan bumi. Jika mereka memilih untuk mendukung Hong Dali, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ketua, beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Anggota Parlemen Amerika, Tuan McGregor, berdiri teguh di pihak pria misterius itu. Lagi pula, ia telah melihat terlalu banyak kejadian ajaib tentang Hong Dali. Ia mungkin satu-satunya harapan mereka. Yang lainnya menganggukkan kepala. Setelah semua orang kembali, jangan menenangkan rakyat, kata pria misterius itu dengan tangan terkepal, menopang dagunya. Ia berkata dengan senyum licik, bukan hanya kau seharusnya tidak menenangkan rakyat, tetapi kau juga seharusnya memprovokasi mereka lebih jauh. Entah itu menghancurkan, merampok, atau mengamuk. Biarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau. Selama mereka tidak mulai membunuh orang lain, semuanya boleh. Apa? Bukannya menenangkan, malah memprovokasi mereka lebih jauh. Situasi apa ini? Mendengar itu, semua orang saling berpandangan dengan bingung, semua warna hilang dari wajah mereka karena terkejut. Ini, cara menangani masalah ini tidak logis. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Bab 1016 tidak dapat diperbaiki. Bagus. Meskipun McGregor tidak mengerti, ia tahu bahwa pria misterius itu adalah pendukung setia Hong Dali. Ia pasti punya alasan untuk mengatakan itu. Mudah untuk mendukung seseorang ketika mereka sukses, tetapi sulit untuk mendukung seseorang ketika mereka membutuhkan. Kali ini, ia mendukung mereka tanpa syarat. Setelah krisis berlalu, manfaat yang ia peroleh juga akan jauh lebih baik. Kalau kali ini mereka tidak berhasil, kalau mereka memang harus mati, mereka semua akan mati bersama. Bukan masalah besar. McGregor telah memimpin dan menjawab. Karena itu, yang lain tentu saja harus menurut. Mereka semua mengangguk serempak dan berkata, oke, tidak masalah. Maka, rapat ini pun digelar dalam waktu singkat dan berakhir dengan cepat. Hanya dalam beberapa menit, semua orang telah pergi. Setelah semua orang pergi, Hong Dali masuk bersama kepala biro. Hong Dali duduk sambil tersenyum. Ekspresinya santai dan sama sekali tidak menunjukkan rasa gugup. Haha, bocah nakal. Ngomong-ngomong, keberuntunganmu sungguh luar biasa. Pria misterius itu tertawa dan menepuk bahu Hong Dali. Kami hanya khawatir waktunya tidak cukup, dan para agen top yang konyol itu mengirimi kami hadiah. Haha, ya. Kepala biro mengangguk penuh semangat. Ia juga sedang senang. Dengan apa yang dilakukan para operator tertinggi, kita hanya perlu mengulur waktu sedikit, itu saja. Hehe. Kupikir aku harus keluar dan bertarung bersama kumbang Kaisar Emas. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Hong Dali tertawa. Ini akan membuat langkah kita selanjutnya jauh lebih mudah. Kita hanya perlu memastikan semua orang di planet ini marah dan membuatnya tampak seperti mereka semua berusaha menangkapku. Komodo pasti akan diam-diam memantau semua yang terjadi di sini. Begitu dia melihat semua orang berusaha menangkapku, dia tidak akan terlalu peduli meskipun beberapa waktu berlalu. Lagi pula, 2 atau 3 hari tidak akan ada bedanya baginya. Ya, selama kita bisa bertahan sampai Raja Zerg selesai bergabung dengan pasukanmu, sisanya akan mudah. Pria misterius itu berpikir sejenak, lalu mengerutkan kening. Ia menyentuh dagunya dan tiba-tiba berkata, bagaimana kalau mereka tidak sabar? Bagaimana kalau mereka mulai menyerang? Itu akan jadi masalah, gumam Hong Dali dalam hati, lalu tiba-tiba tertawa. Aku mengerti. Hong Dali selalu cerdas, dan baik pria misterius maupun kepala biro mengetahui hal itu. Dia mungkin biasanya tidak berperasaan dan tidak berpikir panjang, tetapi ketika sampai pada titik krusial, ide-idenya biasanya sangat bagus dan melampaui imajinasi orang lain. Ada apa? Tanya pria misterius itu dan kepala biro. Kita bisa menabur perselisihan. Hong Dali terkekeh. Tawanya begitu licik dan menyeramkan, bahkan pria misterius yang bijaksana dan kepala biro pun merasa kulit kepala mereka mati rasa saat mendengarnya. Cepat, beritahu kami. Bagaimana kami akan menabur perselisihan? Tanya pria misterius itu dengan cemas. Ada seseorang bernama Kogohon dari Jaban, atau Ran Asakawa seperti yang dikenalnya sekarang. Apakah kakek misterius masih ingat dia? Hong Dali mengernyitkan alisnya dan terkekeh. Kogohon, pewaris tunggal konglomerat Toyoda, telah kalah telak melawan Hong Dali ketika mereka berhadapan. Sungguh di luar dugaan pria misterius itu bahwa Hong Dali akan mengungkitnya sekarang. Maksudmu, Kogohon dari konglomerat Toyoda, kata pria misterius itu. Ya, itu dia. Hong Dali menyeringai. Coba pikirkan, hubungan antara negara Jaban dan negara surgawi kita memang tidak pernah baik, kan? Kalau dalam situasi seperti ini, mereka menghubungi para bangsawan tinggi dan memberikan petunjuk. Lalu, meminta imbalan, itu wajar, kan?
Setelah Hong Dali menjelaskannya, baik pria misterius maupun kepala biro tiba-tiba mengerti. Kepala biro tertawa terbahak-bahak. Bocah, kau benar-benar tak tahu malu. Batas waktu yang diberikan Komodo adalah 2 hari. Kita bisa menunggu sampai waktunya hampir habis, lalu menyuruh Kogohon mengirim seseorang untuk menghubungi para bangsawan tinggi. Mereka bisa mengatakan bahwa semua orang di bumi sedang mencarimu dan memberi mereka beberapa petunjuk. Selanjutnya, mereka mungkin bisa meminta izin untuk membantu menyerang negara surgawi kita, atau bahkan meminta agar mereka diangkat menjadi pemimpin tertinggi bumi baru. Pria misterius itu menambahkan, hehe, Komodo pasti akan sangat tertarik mendengar ini. Dia akan sangat senang melihat semua orang berusaha sekuat tenaga untuk menemukanmu. Ini akan sejalan dengan tujuannya sendiri. Asal kita bisa mengulur waktu 1 hari lagi, Raja Zerg. Pada titik ini, mereka bertiga saling berpandangan dan mulai terkekeh jahat. Dalam 2 hari berikutnya, semua orang di New Earth menjadi heboh. Orang-orang berunjuk rasa di jalanan, berteriak-teriak meminta suara mereka. Mereka menuntut agar Hong Dali diturunkan dan diburu. Emosi mereka memuncak dan banyak orang kuat bahkan menghancurkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Hong Dali. Semua poster yang berkaitan dengan Hong Dali telah dicoreng hingga tak bisa dikenali. Orang-orang meludahi patung Hong Dali dan melemparinya dengan telur. Mereka semua bertingkah seolah tak sabar ingin memakan daging dan meminum darahnya. Ketika orang-orang di luar mengobarkan api perlawanan massa, inilah yang dilakukan oleh orang-orang di balik layar. Kotori reputasi Hong Dali dan jangan berhenti menghasut perbedaan pendapat di antara rakyat. Protes semacam itu tidak boleh berhenti. Kau dengar aku. Cari dan lihat di mana ada berita tentang Hong Dali, kirim semua orang ke sana. Balasan harus memburunya dengan satu atau lain cara. Temukan dia. Bocorkan berita palsu, katakan Hong Dali bersembunyi dan menolak menunjukkan dirinya. Benar, benar. Hancurkan semua bisnis yang dimiliki keluarga Hong Dali. Jangan biarkan apapun luput. Instruksi seperti ini datang bergelombang. Banyak sekali orang di balik layar yang justru menambah panasnya suasana. Pada saat yang sama, tokoh utama peristiwa ini, Hong Dali, Hong Weiguo, dan Lan Ruoxi, sedang santai minum teh dan mengobrol dengan pria misterius, kepala biro, dan beberapa pejabat lainnya. Weiguo, bersabarlah. Setelah masalah ini mereda, aku akan membantu bisnismu. Pria misterius itu menyesap tehnya dan berkata, untuk saat ini, biarkan saja mereka menghancurkan apapun. Lagi pula, semuanya sudah hancur dan tidak ada nilainya. Jangan khawatir. Aku mengerti. Hong Weiguo tersenyum. Sebenarnya, memang begitulah rencananya sebelumnya. Saat orang menghadapi kejadian tak terduga, mereka butuh tempat untuk melepaskan rasa frustrasinya yang terpendam. Gedung Sangle miliknya telah hancur, dan itu tidak masalah. Ia bisa saja membangunnya kembali nanti. Namun, akan lebih baik jika orang-orang berhasil menghilangkan stres mereka dengan menghancurkannya. Kali ini, kita akan membuat para bangsawan tinggi senang selama beberapa hari. Lan Ruoxi mengerutkan bibirnya dan menatap Hong Dali. Matanya penuh cinta. Dali, emosi orang-orang sedang tidak stabil sekarang. Jangan terlalu tersinggung. Jangan terlalu peduli pada mereka, mungkin itu tidak akan terlalu membuatmu kesal. Hehe, Bu, aku tahu. Hong Dali menggosok hidungnya dan tersenyum. Ngomong-ngomong, tujuan kita memang untuk mengulur waktu. Setelah Xin Xin dan Li yang menyelesaikan fusi mereka dan kemampuan Raja Zerg meningkat pesat, kita akan membalas dendam pada mereka. Waktu. Yang paling dibutuhkan Hong Dali saat ini adalah waktu. Asal mereka berhasil bertahan selama 72 jam yang dibutuhkan untuk penggabungan, mereka bisa mengirim top operatif ke neraka. Raja Zerg dapat menghadapi kapal induk luar angkasa tingkat stelar dengan mudah. Mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena armada musuh terlalu besar. Setelah Raja Zerg bergabung dengan para anteknya dan semuanya memperoleh kemampuan, keunggulan jumlah musuh tidak lagi menjadi masalah. Mengenai penderitaan kecil saat ini, Hong Dali tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Kalau tidak, bagaimana ia bisa melihat pelangi tanpa harus melewati badai? Untuk mendapatkan sesuatu, ia harus rela mengorbankan sesuatu yang lain. Hong Dali sudah tahu itu sejak lama. 45 jam sudah berlalu, kan? Kepala biro melihat jam. Sudah waktunya mengirim mata-mata kita. Ketika dia berkata demikian, beberapa orang di antara mereka saling berpandangan pada saat yang sama dan mereka semua tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bumi baru, di sebuah rumah bangsawan di dalam kota Tianjing baru di negara surgawi. Rana Sakawa, yang dulunya Kogohon, mengenakan gaun panjang yang memikat. Ia menatap seorang bawahan di depannya. Mulai laksanakan rencananya sekarang. Ingat, kau harus bekerja keras untuk menipu mereka, dan apapun yang terjadi, jangan biarkan mereka tahu rencana kita. Ya, saya mengerti. Pria itu lalu pergi. Hehe. Setelah pria itu pergi,
Ran Asakawa tertawa mengejek. Ia bergumam, senang sekali berada di pihak Hong Dali. Orang-orang idiot itu selalu menentangku sebelumnya, dan aku khawatir aku tidak akan punya kesempatan untuk membalas mereka. Aku tidak menyangka mereka akan dihidangkan di atas piring kali ini, haha. Bumi baru, keadaan surgawi, di dalam rumah biasa di kota Tianjing baru. Saat itu, beberapa anggota Yamaguchi Gumi dari Jaban sudah mengepung rumah tersebut. Mereka semua bersenjata senapan mesin. Melapor, kami telah menemukan keberadaan Hong Dali. Seorang anggota Yamaguchi Gumi melapor kepada atasannya dengan suara pelan. Hong Dali dan antek-anteknya ada di ruang bawah tanah rumah ini. Antek-anteknya sangat kuat, kami tidak berani menyerang mereka. Anggota lain berkata, semua orang menganggapnya musuh sekarang. Dia tidak punya tempat tujuan. Jika kita bisa menangkapnya, kita mungkin bisa meminta para bangsawan tinggi untuk membebaskan bumi baru. Tak lama kemudian, terdengar suara pelan dari komunikator. Kepung dia. Ingat, kau bukan tandingannya, hati-hati. Jangan sampai dia tahu kau ada di sana. Kita punya cara sendiri untuk menghadapinya. Kau hanya perlu mengawasinya dengan saksama dan melaporkan setiap gerakannya kepadaku. Mengerti? Maka, beberapa anggota Yamaguchi Gumi pun menunggu dengan hikmat. Di suatu gedung. Ini adalah kantor negara Jaban di negara surgawi. Sebagai salah satu negara di bumi lama, negara bagian Jaban tetap mempertahankan penduduknya setelah datang ke sini. Tentu saja, negara fisiknya sudah tidak ada lagi. Namun, sebagai orang Jaban yang bangga dan mulia, banyak orang sayap kanan Jaban diam-diam mendirikan kantor ini, yang menjadi basis operasi negara bagian Jaban. Kepala negara bagian Jaban dan Perdana Menteri semuanya bekerja di gedung ini. Bab 1017 bersiap untuk pergi. Kaisar, kami telah menemukan keberadaan Hong Dali, seorang pria Jaban bertubuh pendek berkata dengan sopan kepada Kaisar Jaban. Selama kita melaporkan informasi ini kepada alien, kita pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Saat itu tiba, negara Jaban kita pasti akan memiliki kesempatan untuk kembali menjadi penguasa bumi. Pria parubaya bertubuh pendek ini mengenakan setelan jas abu-abu. Ia adalah Perdana Menteri negara bagian Jaban, Shinichi Abe. Sebagai Perdana Menteri, Shinichi Abe tidak pernah melupakan mimpinya. Dia ingin mengembalikan kerajaan Jaban ke kejayaannya semula. Oke. Kaisar Jaban menepuk pahanya. Apakah kerajaan Jaban kita mampu kembali ke kejayaannya tergantung padamu. Bawalah beberapa orang dan segera pergi. Aku diam-diam menyimpan sebuah pesawat ruang angkasa. Bawalah itu untuk perjalananmu. Tak lama kemudian, sebuah pesawat ruang angkasa, tersembunyi di kegelapan, keluar dari gedung dan langsung menghilang di langit malam. Di kejauhan, Ran Asakawa memandangi pesawat ruang angkasa itu dan tersenyum menggoda. Ia bergumam dalam hati, seperti dugaanku, mereka begitu mudah tertipu. IQ mereka, hehe. Di belakangnya, para anggota Yamaguchi Gumi menyapanya dengan sopan. Nona Ran Asakawa, misi kita telah selesai. Untuk hadiahnya. Jangan khawatir, kata Ran Asakawa lembut, hidup kalian selanjutnya akan sangat nyaman. Aku sudah mengatur posisi untuk kalian. Kalian akan menerima gaji bulanan sebesar $5.000 Dali. Biaya makan dan akomodasi sudah termasuk. Terima kasih, Nona Ran Asakawa. Di alam semesta, armada bangsawan tinggi, di dalam pesawat ruang angkasa komando. Bumi sedang ramai sekarang. Haha. Komodo dengan gembira memegang gelas anggurnya dan menyesapnya. Ia tersenyum dan berkata, cepat, lihat ini. Semua orang di bumi sedang protes dan berparade menuntut mereka menyerahkan Hong Dali. Aku penasaran apa yang akan dirasakan Hong Dali, orang yang mengurus penduduk bumi, ketika melihat pemandangan ini. Tak heran ia berkata begitu. Di semua layar proyeksi holografik di depannya, rekaman pengawasan dari berbagai kota di bumi baru sedang diputar. Banyak sekali orang yang mengangkat papan nama mereka dan meneriakkan slogan-slogan tentang mengalahkan Hong Dali. Mereka sangat keras dan mudah tersinggung. Apapun yang berhubungan dengan Hong Dali akan dihancurkan berkeping-keping oleh mereka. Ini hal favoritku. Serigala merah tersenyum dan menunjukkan taringnya. Kematian bukanlah hal yang paling menakutkan bagi manusia. Yang paling menakutkan adalah perasaan dikhianati. Terlebih lagi, dikhianati oleh semua orang. Saat ini, semua orang di bumi baru ini mungkin ingin Hong Dali mati. Hahaha. Sisanya mengangguk setuju. Itulah efek yang kita cari. Komodo rambut perak tersenyum dan menoleh ke arah air. Oh, ya. Bisakah kita melihat pergerakan 20 Raja Zerg yang akan memasuki bumi baru? Mereka terhalang atmosfer. Aku tidak bisa melihat. Air mengangkat bahu tanpa daya. Kau tahu kemampuanku hanya bekerja di alam semesta atau di planet-planet. Area antara alam semesta dan planet itu melebihi kemampuanku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, lupakan saja. Komodo tidak terlalu khawatir. Hanya 20 Zerg Raja.
Mereka tidak akan menimbulkan banyak masalah. Saat mereka menikmati kerusuhan di bumi, seorang penjaga tiba-tiba masuk dan berkata, "Laporkan, ada beberapa pengungsi manusia dari bumi. Mereka mengaku punya hal-hal penting untuk dilaporkan kepada Anda, tuan-tuan." Pengungsi dari bumi baru. Komodo mengerutkan kening. Bawa mereka masuk. Tak lama kemudian, beberapa pria parubaya yang pendek dan sembrono tampak gemetar saat mereka masuk. Begitu melihat Komodo, mereka langsung berlutut dan menyapanya. Perdana Menteri Negara Jaban di Bumi, Shinichi Abe. Salam untuk semuanya. Shinichi Abe. Nama yang lucu. Komodo berdiri dan menginjak kepala Shinichi Abe. Kenapa kau kabur dari bumi baru ke tempat ini? Aku beri waktu 1 menit. Kalau jawabanmu tidak memuaskan, aku akan menjadikan kalian semua manusia es loli sebagai hukuman. Kalian akan dikurung sebagai pameran dan semua prajuritku akan mengunjungi kalian. Es loli manusia. Artinya, tindakan memotong anggota tubuh seseorang, hanya menyisakan kepala, sambil memastikan orang tersebut tetap hidup. Hukuman yang sangat kejam. Sebagai Perdana Menteri Negara Bagian Jaban, ia pertama kali mendengar kata, es loli manusia, dari negara surgawi. Kini setelah mendengarnya lagi, ia bergidik dan buru-buru menjelaskan kepada agen tertinggi. Kami telah membawa informasi terbaru tentang Hong Dali. Shinichi Abe memberanikan diri dan berkata, Hong Dali saat ini bersembunyi di gudang bawah tanah di bawah sebuah rumah warga. Orang-orangku ingin masuk dan menangkapnya, tetapi dia terlalu kuat bagi kami. Kami tidak punya cara lain. Tolong, Tuan, lakukan apapun yang Anda inginkan dengan informasi ini. Oh, kau sudah menemukannya. Komodo tiba-tiba berdiri. Ia tersenyum dan berkata, kalau begitu, izinkan aku bertanya. Seperti apa Hong Dali saat kau melawannya? Pertanyaannya sebenarnya jebakan. Dia bertanya seperti apa Hong Dali saat bertarung. Namun, jelas bahwa hanya antek-antek Hong Dali yang perlu bergerak melawan orang biasa. Beruntung bagi Shinichi Abe, anggota Yamaguchi Guminya menyebutkan bahwa antek-antek Hong Dali sangat kuat. Karena itu, ia sangat yakin pada dirinya sendiri. Anak buahku mengatakan bahwa antek-antek Hong Dali kuat dan membunuh sebagian besar dari mereka. Karena itu, mereka hanya berani mengikuti dan tidak menyerang. Antek. Begitu Komodo mendengar kata itu, dia 90% yakin bahwa Shinichi Abe mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, Hong Dali memang sudah sangat kuat. Namun, ia tidak mudah bertindak. Para anteknya selalu menyelesaikan masalah untuknya. Jika Hong Dali harus bertransformasi menjadi Star Knight melawan manusia, itu akan menjadi lelucon besar. Karena itu, Komodo menyentuh dagunya dan mengangguk. Kau lumayan. Informasi ini berharga. Baiklah. Ia menjentikkan jarinya. Aku orang yang memberi imbalan dan hukuman yang jelas. Karena kau sudah memberiku informasi berharga seperti itu, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Bawa mereka ke sini dan atur akomodasi mereka. Oh, ya. Ia menatap Shinichi Abe. Setelah kita menangkap Hong Dali, kau juga akan bertanggung jawab, meskipun hanya kontribusi kecil. Bicaralah. Apa maumu? Tersentuh. Shinichi Abe langsung tersentuh. Ia bahkan ingin memeluk kaki Komodo dan menangis. Akhirnya ia berhasil mengendalikan diri dan berkata dengan penuh semangat, kami, Kekaisaran Jepang, adalah bangsa yang paling hebat di muka bumi. Namun, kami diserbu dan diduduki oleh negara Hong Dali. Karena itu, kami ingin mengembalikan Kekaisaran Jepang ke kejayaannya. Mengembalikan kejayaan. Komodo tertawa. Kau punya rencana. Baiklah, setelah kami menangkap Hong Dali, kami akan membantumu. Silakan pergi sekarang. Baik, Pak. Shinichi Abe menahan kegembiraannya dan membungkuk sopan. Lalu, ia pergi bersama penjaga itu. Rambut perak, bagaimana menurutmu? Setelah Shinichi Abe dan yang lainnya pergi, serigala merah bersandar di sofa dan berkata, haruskah kita pergi sekarang untuk menangkap Hong Dali? Namun, sejujurnya, aku menyarankan untuk tidak berkonfrontasi langsung dengannya. Transformasinya menjadi ksatria bintang akan sulit kita hadapi. Aku bahkan tidak ingin bertemu dengannya sampai senjata tempur pamungkas bangsawan tinggi kita siap. Tentu saja kita tidak bisa berkonfrontasi langsung. Si rambut perak mengangguk. Ksatria bintang, dia salah satu pasukan tempur terkuat di alam semesta. Lagi pula, keunggulan kita dalam hal daya tembak sangat besar. Tidak perlu mengambil risiko. Kita hanya perlu mendesak manusia dan membuat mereka mengepung semua orang yang terkait dengan Hong Dali. Aku yakin, dengan temperamen Hong Dali, dia tidak akan bisa berdiam diri dan melihat teman-teman serta keluarganya ditangkap dan mati. Oh, ya, jangan mati. Situasinya akan rumit jika mereka mati. Cara terbaik adalah menangkap mereka. Tangkap. Hahaha, saran yang bagus. Serigala merah menjilat bibirnya dengan gembira. Tangkap teman-teman dan keluarganya.
Suruh dia menyerah. Itu memang cara terbaik. Dilihat dari dokumen-dokumen sebelumnya, dia sangat peduli pada yang lemah. Kalau kita bisa menangkap teman-teman atau orang tuanya, pasti dia akan menyerah. Hahaha, benar sekali. Komodo tertawa. Berikan perintah. Aku beri mereka waktu 1 hari untuk menangkap semua teman dan keluarga Hongdali. Taruh mereka di depan gudang tempat dia bersembunyi. Aku tidak percaya dia bisa mengendalikan diri. Oleh karena itu, pada hari ketiga para operatif top mencapai bumi, seluruh situasi di permukaan bumi baru menjadi makin gila. Semua orang mulai menggali, tak satu pun sudut yang tersisa. Sementara itu, hanya gudang tempat Hongdali bersembunyi yang selalu dijaga diam-diam oleh penjaga bersenjata. Tak ada orang asing yang diizinkan masuk. Haha, sudah kuduga, mereka sendiri tidak berani datang menangkapku. Hongdali berbaring di sofa dan menjilat bibirnya dengan tidak nyaman. Iya, poin atributku akhirnya naik lagi. Ngomong-ngomong, kurasa aksi mereka menghancurkan juga termasuk pemborosan. Hehe, aku rindu Suster Nian Wei. Tanpa pangkuannya untuk berbaring, agak sulit untuk membiasakan diri. Kalau tidak, kenapa dia disebut berminyak? Poin atributnya bertambah 20 poin lebih. Rasanya luar biasa. Tentu saja, Lan Ruoxi tidak tahu apa yang dipikirkan Hongdali. Ia menatap Hongdali dengan penuh kasih sayang. Mau berbaring di pangkuanku? Sudahlah. Aku sudah tua sekali. Hehe. Hongdali malu-malu menanggapi saran ibunya. Karena itu, ia menggelengkan kepala dengan tegas sebagai penolakan. Ayo, anakku yang hilang itu tahu caranya malu. Lan Ruoxi tersenyum dan tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, Dali, kapan kamu berencana punya anak? Kamu sudah tidak muda lagi. Kurasa Xin dan Yan Wei mungkin punya hubungan lebih dari sekadar teman denganmu, kan? Kamu harus cepat mengurus anak. Generasi-generasi keluarga Hong belakangan ini memang kecil. Terutama ayahmu dan aku. Kami selalu ingin memberimu adik laki-laki atau perempuan. Namun, tubuh kami tidak memungkinkan. Karena itu, aku hanya bisa memeluk cucu laki-laki atau perempuanmu. Kami tidak menganut sistem patriarki dan tidak lebih suka laki-laki daripada perempuan, tapi setidaknya kamu perlu memberi kami satu, kan? Ah, haha. Dalam kejadian langka, Hongdali tersipu. Ia terisak dan bergumam, Bu, berapa umurku? Kenapa ibu buru-buru memeluk cucu ibu? Teman-teman sekelasku masih belajar, kan? Apa mereka baik-baik saja? Ngomong-ngomong, Komodo itu ingin mengabadikan semua kerabat dan temanku. Apa mereka baik-baik saja? Kekhawatirannya bukan tanpa alasan. Lagi pula, tak seorang pun di bumi menyadari fakta bahwa ada lebih dari 20 Raja Zerg yang sedang menjalani fusi dengan antek-antek Hongdali. Oleh karena itu, mereka murka dan gila. Terlebih lagi, dengan perintah pria misterius itu kepada para pemimpin negara untuk diam-diam menambah bahan bakar ke dalam api, sulit untuk mengatakan apakah teman-teman sekelas Hongdali juga akan tertipu. Jangan khawatir. Lan Ruoxi tersenyum dan berkata, kakekmu jauh lebih maju darimu dalam hal itu. Mereka semua berada di bawah perlindungan tentara. Jadi, kecuali para operator tertinggi datang sendiri untuk menangkap mereka, mereka akan aman. Hehe, aku tahu aku bisa mengandalkan kakekku. Hongdali tersenyum dan menyeka hidungnya. Lalu, ia bertanya pada Ji Zining, yang sedang minum teh dan bermain game internet. Kak Zining, bagaimana kabarmu? Kemajuannya bagus. Ji Zining bahkan tidak menoleh. Ia fokus pada Dream Dota League-nya. 2 jam lagi sampai fusi selesai. Persiapkan dirimu. Bocah nakal, setelah fusi berhasil, saatnya kau bertindak. Mengerti. Hongdali berdiri. Baiklah, Bu, aku akan berkemas dan bersiap pergi. Bajingan kecil. Mata Lan Ruoxi memerah saat ia memperhatikan putranya bersiap. Hati-hati dalam segala hal. Ingat, hidup adalah prioritas utama. Jangan impulsif. Jangan khawatir. Hongdali tersenyum dan memeluk Lan Ruoxi. Aku akan kembali. Bab 1018 Awal Perang. Di alam semesta, armada bangsawan tinggi, di dalam pesawat ruang angkasa komando. Apakah ada pergerakan dari kumbang Kaisar Emas dan Raja Zerg? Tanya Komodo. Belum. Mereka sangat tersembunyi. Ayer mengerucutkan bibir dan tersenyum, tampak sangat cantik. Tentu saja, itu yang mereka pikirkan. Padahal, aku tahu semua gerakan mereka. Bagus. Komodo mengangguk. Raja Zerg tidak terlalu penting. Satu-satunya yang harus kita waspadai adalah kumbang Kaisar Emas. Asal kita bisa menangkap Hongdali dan membuatnya mengendalikan kumbang Kaisar Emas, kita bisa mendapatkan apapun yang kita mau. Kumbang Kaisar Emas. Seluruh tubuhnya penuh dengan material yang tak ternilai harganya. Sekarang ada kesempatan untuk menangkapnya hidup-hidup, siapapun yang berada dalam situasi tersebut akan menjadi gila.
Tepat ketika Komodo hendak mengukir kumbang kaisar emas untuk dimakan setelah ia menangkap Hong Dali, Air tiba-tiba berkata pelan, rambut perak, ada sesuatu yang terjadi di bumi. 20 Zerg Raja yang memasuki atmosfer telah keluar. Raja Zerg sudah keluar, tanya si rambut perak buru-buru, apa yang mereka lakukan? Begitu mereka mendengar ada sesuatu yang terjadi di bumi, yang lainnya bergegas maju. Bahkan Bin Hong, yang selama ini tertidur, dengan malas duduk dan mendengarkan kabar terbaru. Mereka sedang berkumpul dengan Raja Zerg lainnya. Kumbang Kaisar Emas juga bergerak. Air terdengar sangat serius. Raja Zerg dan Kumbang Kaisar Emas. Mereka adalah pasukan tempur utama bumi. Pergerakan mereka yang besar-besaran jelas menunjukkan bahwa mereka sedang bersiap untuk memulai perang. Sampaikan perintah. Bersiaplah untuk pertempuran. Mata Komodo berbinar. Kunci semua sinyal di sekitar bumi baru. Nyalakan medan energi. Cegah pesawat ruang angkasa melakukan osilasi luar angkasa. Jangan biarkan Hong Dali lolos. Kali ini, tujuan misi kita adalah memusnahkan Raja Zerg dan mengepung kumbang Kaisar Emas sepenuhnya. Setelah itu, kita akan membidik bumi baru dengan meriam utama kita. Kita akan memaksa Hong Dali untuk menyerah. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Dalam sekejap, semua prajurit di pesawat ruang angkasa komando menanggapi dan menyampaikan perintah. Tak lama kemudian, kaki para bangsawan tinggi di alam semesta mulai terperosok. Mereka menyesuaikan meriam utama mereka untuk menjauhkan mereka dari bumi baru. Lagi pula, meskipun bumi baru tak berharga di mata mereka, mereka tahu Hong Dali akan bertarung sampai mati jika bumi baru dibom. Kalau begitu, tak akan ada kesempatan untuk menangkapnya hidup-hidup. Di luar angkasa, Zerg yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul. Di antara para Zerg, ada Zerg biasa dan Zerg yang baru berevolusi yang diinginkan Hong Dali. Selain itu, ada banyak sekali Zerg bermutasi. Zerg-Zerg bermutasi ini awalnya dipersiapkan untuk melahirkan Raja Zerg. Namun, karena mereka sedang terburu-buru, evolusi tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, mereka hanya ada sebagai umpan meriam. Tentu saja, Hong Dali adalah orang yang penuh perhatian. Karena itu, saat ia duduk di belakang kumbang Kaisar Emas, semua anteknya mengikutinya. Bagaimana persiapan kalian? Tanya Hong Dali kepada semua orang. Kalian pasti merasa cukup baik setelah fusi, kan? Bagus sekali. Tang Muxin tersenyum dan menjawab melalui komunikator. Rasanya aku bisa menghadapi 10 pesawat ruang angkasa sendirian. Nona Xin Xin sungguh hebat. Para antek itu dengan tegas menjilat. Hong Dali menatap anak kecil yang duduk di sebelahnya. Anakku sayang, ayahmu sedang menghadapi krisis yang akan datang. Bagaimana kita nanti bergantung padamu? Bai Heko kecil tersenyum. Tidak masalah, aku akan memberi mereka hadiah besar nanti, aku akan menghajar siapapun yang mencoba menindas ayahku. Anak baik. Hong Dali sangat puas dengan perilaku Bai Heko kecil. Sejujurnya, meskipun antek-anteknya berpura-pura menjadi orang kuat, yang paling kuat tetaplah putranya, dia tidak terlalu memikirkan banyak hal sebelumnya dan memilih batu jiwa bintang untuk Bai Heko kecil. Barang itu biasa saja di tangan Xiao Zhengze. Namun, di tangan Bai Heko kecil. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Bai Heko kecil kini memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh planet hanya dengan satu gerakan. Batu jiwa bintang. Kemampuan batu jiwa bintang. Batas kekuatan maksimum Xiao Zhengze adalah menghasilkan bintang peledak berdiameter sekitar 100 meter. Ledakan itu bisa digunakan untuk membunuh musuh. Bai Heko kecil juga bisa menghasilkan bintang peledak. Namun, kuncinya adalah masa bintang peledak yang dihasilkan Bai Heko kecil sama sekali berbeda dengan masa Xiao Zhengze. 3 tahap transformasi Super Earthling. Lebih dari 100.000 poin atribut. Bintang meledak yang bisa ia hasilkan akan berdiameter lebih dari 100 km. Bintang raksasa yang meledak dengan diameter lebih dari 100 km. Memikirkan kekuatan itu saja membuat orang gemetar ketakutan. Baiklah, semuanya. Bersiaplah. Para Zerg Raja terbang dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu setengah jam, kumbang Kaisar Emas yang ditumpangi Hong Dali telah memimpin lebih dari 60 Zerg Raja untuk mendekati armada bangsawan tinggi. Mereka akan segera berada dalam jangkauan tembak pesawat ruang angkasa. Kumbang Kaisar Emas memimpin seluruh formasi. Para Zerg Raja bergabung bersama para anteknya, mengikuti di belakang. Para Zerg Raja normal berada di belakang. Formasi serangan ini memungkinkan mereka memaksimalkan kekuatan mereka. Tak lama kemudian, armada bangsawan tinggi bergerak maju begitu mereka melihat Hong Dali dan yang lainnya memasuki jarak tembak. Strategi tidak penting di luar angkasa. Sederhananya, dunia ini sepenuhnya tentang kekuatan senjata. Siapapun yang memiliki kekuatan senjata terkuat akan meraih kemenangan akhir. Semuanya, bersiap menyerang, teriak Hong Dali sambil menepuk punggung kumbang Kaisar Emas. Dia memimpin serangan.
Super Earthling, transformasi ketiga. Bai Hekou kecil bertransformasi pada saat yang sama. Dipimpin oleh mereka berdua, para antek mulai menunjukkan kemampuan mereka dan bertransformasi. Dali. Tang Muxin terhubung dengan Raja Zerg dan menciptakan dinding es raksasa dengan tinggi dan ketebalan lebih dari 50 km. Ia bertanya, bagaimana kita akan bertarung nanti? Persetan dengan mereka. Hong Dali tertawa dan menerjang ke depan. Suara mendesing. Armada bangsawan tinggi, di dalam pesawat ruang angkasa komando. Oh, tidak. Ada yang berubah. Ayer, yang sedari tadi mengawasi Hong Dali dan yang lainnya, tiba-tiba berteriak. Raja Zerg ini adalah Raja Zerg sejati yang telah menyatu dengan pengguna kemampuan. Jumlah mereka sekitar 25. Semuanya punya kemampuan. Apa? Mendengar itu, Komodo rambut perak tiba-tiba berdiri. Maksudmu para Zerg Raja ini berhasil menyatu dengan para pengguna kemampuan? Mendengar ini, semua orang juga tercengang. Raja Zerg dan Raja Zerg sejati yang telah menyatu dengan pengguna kemampuan. Itu dua konsep yang sangat berbeda. Armada kapal induk tingkat Stellar Orde kelima dapat dengan mudah menghadapi Raja Zerg. Namun, jika mereka adalah Raja Zerg sejati, yang semuanya berjumlah 25 orang, dipimpin oleh Kumbang Kaisar Emas, tim itu tidak akan mudah dihadapi. Hong Dali ini, Komodo mendengus dingin. Aku masih penasaran kenapa lebih dari 20 Raja Zerg memasuki atmosfer sebelumnya. Jadi itu alasan sebenarnya. Keberuntungannya lumayan. Dia berhasil menciptakan begitu banyak Raja Zerg sejati. Sepertinya strategi kita sebelumnya memberinya peluang bagus untuk fusi. Perintahkan armada untuk mundur. Mata Komodo rambut perak terfokus dan ia berkata pelan, kita akan berperang gerilya. Ayer, fokuslah memantau pergerakan mereka. Kita harus memastikan kita selalu berada di depan mereka dan memimpin mereka. Dali, mereka bergerak. Sepertinya mereka mundur. Suara Tang Muxin terdengar. Mau lari? Enggak semudah itu. Semuanya, serang. Hong Dali menunggangi Kumbang Kaisar Emas dan menjadi yang pertama menyerbu. Sebagai kerabat darah tertinggi di alam semesta, Kumbang Kaisar Emas melaju dengan kecepatan luar biasa di alam semesta. Dalam beberapa tarikan napas, ia mulai dengan cepat menutup celah antara dirinya dan armada musuh. Raja Zerg lainnya mengikuti di belakang. Terutama Raja Zerg asli yang telah menyatu dengan para antek. Mereka tidak jauh lebih lambat dibandingkan dengan Kumbang Kaisar Emas. Pada saat yang sama, armada bangsawan tinggi mulai memusatkan energi pada semua meriam utama. Dia datang. Ekspresi Hong Dali langsung berubah serius. Ia menyipitkan matanya sedikit. Semuanya, hati-hati. Jangan memaksakan diri. Ayo. Bumim. Setelah periode pengisian daya singkat, seluruh 300 pesawat ruang angkasa tingkat Stellar Orde kelima menembakkan meriam utama mereka sekaligus. Ruang angkasa hancur dan terkoyak. Meriam utama pesawat ruang angkasa tingkat bintang Orde kelima sangat kuat. Tembakan kali ini sangat dahsyat. Mereka menembak langsung ke arah Kumbang Kaisar Emas di bawah Hong Dali. Sebagai makhluk bak dewa di alam semesta, sebuah membran energi yang mengerikan muncul di hadapan Kumbang Kaisar Emas. Sinar cahaya dari meriam utama pesawat ruang angkasa itu secara aneh menghilang tanpa jejak begitu bersentuhan dengan membran energi tersebut. Ziz! Serangan ini sepenuhnya diserap oleh Kumbang Kaisar Emas. Namun, Hong Dali terhubung secara telepati dengan Kumbang Kaisar Emas. Ia menggertakkan giginya. Umpan balik informasi dari Kumbang Kaisar Emas menunjukkan bahwa ia hanya mampu menahan paling banyak 2 putaran serangan serupa lagi. Ia akan tak berdaya setelahnya. Lagi pula, Kumbang Kaisar Emas ini masih terlalu muda. Usianya baru beberapa bulan. Akan sulit baginya untuk melawan seluruh armada. Tuan Muda membantu kita menghadapi serangan putaran pertama. Semuanya, serang, teriak Leki Liang dan bergegas maju. Semua orang juga menyerbu ke depan dengan kecepatan tinggi. Meskipun Hong Dali tidak mengatakannya, semua orang mengerti bahwa mereka tidak akan sanggup menghadapi serangan bertubi-tubi seperti itu. Kalau tidak, satu Kumbang Kaisar Emas saja sudah cukup untuk menghabisi musuh. Mengapa mereka masih begitu gugup? Kumbang Kaisar Emas memang mengesankan. Si rambut perak menatap adegan pertempuran yang ditampilkan di proyeksi holografik. Ia berkata pelan, kerabat darah tertinggi di alam semesta memang berbeda. Ia bisa menahan satu putaran penuh serangan meriam utama begitu saja. Serangan meriam utama dari 300 pesawat ruang angkasa dapat menghancurkan seluruh planet berukuran sedang. Namun, itu tetap tidak dapat menghancurkan perisai energi Kumbang Kaisar Emas. Jelaslah betapa kuatnya Kumbang Kaisar Emas. Kalau tidak, benda itu tidak akan menjadi salah satu benda paling berharga di alam semesta. Serigala merah menjilat bibirnya dengan gembira. Benda itu tidak akan sanggup menahan terlalu banyak serangan dari meriam utama. Setelah kita menghabiskan perisai energinya, kemungkinan besar kita bisa menangkapnya hidup-hidup. Tentu saja.
Komodo tersenyum. Tujuan utama kita kali ini adalah menahan mereka. Sampaikan perintahnya. Terus tembak. Bab 1019 Kemenangan Besar. Tak lama kemudian, babak penembakan berikutnya dimulai setelah perintah Komodo. Gabungan kapal induk antariksa itu panjangnya lebih dari 2000 km. Pemandangan semua meriam utama yang ditembakkan secara bersamaan jauh lebih megah daripada imajinasi siapapun. Meriam-meriam utamanya memancarkan cahaya menyilaukan seolah-olah ada 300 matahari di angkasa. Ke-300 sinar cahaya yang mengerikan itu melesat langsung ke arah kumbang kaisar emas yang sedang bergerak maju. Sialan! Hong Dali menggertakkan giginya saat menerima serangan itu. Dia sudah pernah bertransformasi menjadi Star Knight sekali. Transformasi sebelumnya menghabiskan 60 poin kesehatan, dan sekarang dia hanya memiliki lebih dari 150 poin kesehatan tersisa. Tentu saja, 70 poin kesehatan akan dibutuhkan untuk transformasi berikutnya. Dengan kata lain, dia hanya memiliki satu transformasi menjadi Star Knight yang tersisa. Jika mereka tidak dapat menghancurkan musuh kali ini, dan dia terpaksa berubah, dia tidak akan punya apapun lagi untuk menghadapi krisis selanjutnya. Saudara-saudara, ayo pergi. Mata Hong Dali memerah. Di belakangnya adalah bumi baru. Keluarganya, teman-temannya, teman sekolahnya, dan semua orang yang harus ia lindungi semuanya ada di sana. Kali ini, semua orang mengerahkan segenap kemampuan mereka. Mereka langsung menyerbu armada musuh. Bunuh. Kontak jarak dekat telah terjadi. Inilah pertarungan jarak dekat yang sesungguhnya. Jumlah musuh yang bisa mereka hancurkan bergantung pada putaran serangan ini. Gravitasi berat. Levis adalah orang pertama yang menabrak armada. Ia tidak ragu-ragu dan langsung menggunakan kemampuannya. Gravitasi beratnya sebelum fusi dengan Raja Zerg mampu memampatkan pesawat ruang angkasa berukuran kecil. Kini setelah ia menjadi Raja Zerg sejati, segalanya berubah total. Pesawat ruang angkasa yang ditampar oleh cakar Raja Zerg sejati langsung berubah menjadi potongan besi tua berdiameter kurang dari 500 meter. Bahkan ledakan pun tidak dapat dibandingkan dengan dampak gravitasi berat yang begitu kuat. Beraninya kau menindas ayahku. Bai Hekou kecil adalah orang kedua yang menyerang. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Seketika, sebuah planet raksasa muncul di hadapannya. Planet ini adalah hadiah dari Hong Dali. Sistem sebelumnya menghadiahi Hong Dali sebuah planet berlian berdiameter lebih dari 100 km. Sekaranglah saatnya untuk menghasilkan bintang peledak tingkat tinggi, bintang peledak berlian. Ledakan. Seluruh angkasa bergetar. Bintang peledak berlian milik Bai Hekou kecil langsung menelan lebih dari selusin pesawat antariksa tingkat bintang Orde kelima. Energi dahsyat dari ledakan itu langsung menghancurkan pesawat antariksa tersebut. Salah satu hal paling mengerikan di alam semesta adalah memiliki badan pesawat antariksa yang rusak. Udara akan bocor keluar dengan cepat, dan bahkan manusia akan tersedot keluar dari pesawat antariksa tersebut. Bintang meledak milik Bai Hekou kecil kali ini terbuat dari pecahan berlian terkuat. Tumbukan ini langsung menembus lapisan luar pesawat ruang angkasa dan menyebabkan kebocoran udara seketika. Dalam sekejap mata, selusin pesawat ruang angkasa kehilangan kemampuan bertarung mereka. Begitu semua orang mulai menyerang, rasanya seperti segerombolan harimau menyerbu kawanan domba. Zerg Raja sejati memang sangat kuat. Pesawat ruang angkasa tingkat Stellar Orde kelima kokoh dan meriam utama mereka dahsyat. Namun, tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan Zerg Raja sejati. Rasanya seperti seorang prajurit biasa melawan seorang pengguna kemampuan. Rasanya tidak adil dalam segala hal. Mereka yang menentang Tuan Muda akan ditindak. Liang adalah yang paling mendominasi. Batu jiwa darahnya sebelumnya tampak biasa saja. Namun, sekarang telah digunakan sepenuhnya. Raja Zerg sejati yang menyatu dengannya dengan ganas menghantam sebuah kapal luar angkasa. Meskipun tubuh luar kapal luar angkasa itu tetap utuh, semua orang di dalamnya langsung mati karena aliran darah mereka terbalik. Tanpa manusia yang mengemudikannya, wahana antariksa itu langsung berhenti. Kemampuan ini hebat. Liang merasakan aliran darah di dalam pesawat ruang angkasa. Ia sangat bersemangat. Tak lama kemudian, ia membidik pesawat ruang angkasa lain. Hehe, kau milikku. Serangan lagi. Pertempuran semakin sengit. Tak satu pun antek Hong Dali yang mudah. Sayangnya, musuh memiliki terlalu banyak pesawat ruang angkasa. Begitu mereka mulai bertempur, yang di belakang bertanggung jawab untuk menahan mereka, sementara yang di depan dengan cepat melesat sambil menembaki mereka. Begitu pesawat ruang angkasa itu sudah berada jauh. Oh tidak. Rasa krisis yang kuat memenuhi hati Hong Dali. Ia langsung berteriak, semuanya, berkumpul. Cepat. Perintah Hong Dali bagaikan dekret kekaisaran. Begitu mereka mendengarnya, tak seorang pun ragu dan berkumpul. Tak disangka, begitu semua orang berkumpul, selusin pesawat ruang angkasa di sekitarnya langsung memancarkan cahaya terang yang menyilaukan. Boom! Seluruh ruang bergetar.
Titik-titik terang kecil pertama kali muncul di dalam selusin pesawat ruang angkasa. Kemudian, mereka membesar dengan cepat. Lalu, mereka menghancurkan diri mereka sendiri bersama-sama. Kapal induk tingkat bintang tingkat kelima memiliki panjang lebih dari 2000 km. Dampak ledakan penghancuran diri dari benda sebesar itu akan sangat dahsyat, setara dengan puluhan matahari mini. Ledakan itu bahkan akan terlihat dari permukaan bumi. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan lebih dari 40 Zerg Raja. Sedangkan Zerg biasa yang mengikutinya, miliaran di antaranya menguap tanpa jejak. KKK. Setelah pesawat antariksa itu meledak, sebuah bola es raksasa di angkasa mencair. Di dalam bola es tersebut terdapat lapisan batu setebal puluhan kilometer. Lapisan batu itu pun runtuh dengan cepat dan berubah menjadi debu. Terdapat lapisan logam tebal di bawah lapisan batuan tersebut. Lapisan itu terbuat dari dek kapal induk yang hancur. Kemampuan Tang Muxin untuk membekukan benda, dikombinasikan dengan kemampuan Lin Chuyin untuk membentuk batu, dan kemampuan Lin Yanwei untuk mengendalikan logam, akhirnya meniadakan dampak ledakan tersebut. Namun, meskipun demikian, semua orang tetap mengalami cedera. Ada yang parah, ada pula yang hanya ringan. Bagaimanapun, mereka menghancurkan sekitar 70 pesawat ruang angkasa tingkat bintang Orde kelima. Namun, mereka juga kehilangan lebih dari 40 Zerg Raja dan miliaran Zerg biasa. Kedua belah pihak menderita kerugian besar. Sialan. Hong Dali menyeka sudut mulutnya dengan geram sambil menatap armada musuh yang mundur. Armada bangsawan tinggi memang kuat. Bahkan dengan kekuatan kita saat ini, kita masih nyaris imbang dengan mereka. Di masa lalu, para bangsawan tinggi baginya hanyalah sebuah status. Namun, kekuatan mereka akhirnya terungkap kepadanya hari ini. Dali, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Tang Muxin pelan, apakah kita mengejar? Atau kembali dulu? Kembalilah dan pikirkan sesuatu dulu. Hong Dali menggertakkan giginya. Kita tidak akan punya banyak keuntungan jika kita berhadapan dengan mereka sekarang. Pertemuan pertama berujung pada hasil ini. Meskipun kemenangannya kecil, karena mereka hanya kehilangan 40 Raja Zerg dibandingkan dengan lebih dari 70 pesawat ruang angkasa musuh, hari-hari yang lebih sulit pasti akan datang. Lagi pula, mereka punya 300 wahana antariksa. Setelah 70 wahana antariksa hancur, mereka masih punya 230. Jika bantuan mereka tiba, situasi di pihak bumi tidak akan optimis. Tentu saja, ini semua hanyalah pandangan relatif. Bagi manusia biasa di bumi, Hong Dali bukan lagi musuh publik. Ia kembali ke status bak dewa dan kini bahkan lebih dihormati oleh manusia daripada sebelumnya. Di jalan-jalan dan gang-gang, di bar dan restoran, di ruang tamu dan kamar tidur, orang-orang di mana-mana berdiskusi tentang perang luar angkasa ini. Hahaha, Tuan Muda memang luar biasa. Aku sama sekali tidak menyangka. Kupikir aku pasti sudah mati kali ini. Tapi, akhirnya, haha. Benar. Satu serangan Tuan Muda langsung menghancurkan 70 pesawat antariksa. 70. Haha, siaran langsung yang luar biasa. Nggak ada yang lebih seru dari itu. Film-film fiksi ilmiah blockbuster yang pernah kutonton sebelumnya nggak ada yang bisa ngalahin serunya nonton itu. Tak heran semua orang di bumi membicarakan kemenangan besar itu. Alasan utamanya adalah Komodo menyiarkan langsung pergerakan armadanya. Niat awalnya adalah menimbulkan kepanikan massal di antara manusia di bumi agar Hong Dali dan orang-orang dekatnya menjadi gila dan menyerah tanpa perlawanan. Namun, mereka lupa mematikan siaran langsung setelah pertempuran dimulai. Maka, adegan ini ditampilkan, armada bangsawan tinggi menderita kekalahan telak di tangan Zerg yang dipimpin Hong Dali. Mereka kehilangan lebih dari 70 kapal induk dan buru-buru melarikan diri keluar angkasa. Semua orang mengira mereka pasti akan mati kali ini. Tak seorang pun menyangka kemenangan yang begitu tiba-tiba dan besar. Siapa yang tidak akan tergila-gila saat ini? Di televisi, semua stasiun TV mengumumkan laporan yang sama. Kabar terbaru. Tuan Muda Hong Dali berhasil memimpin Justice League Bumi dalam menangkal serangan alien. Mereka menghancurkan lebih dari 70 pesawat ruang angkasa musuh dan membuat mereka panik mundur. Ini adalah kemenangan terbesar sejak migrasi kita ke bumi baru. Kemenangan ini pasti akan tercatat dalam buku-buku sejarah. Tuan Muda sungguh tangguh. Tuan Muda mendominasi. Para penjajah asing itu arogan, tetapi mereka telah dikalahkan oleh Tuan Muda. Ini adalah kemenangan bagi seluruh umat manusia di bumi. Ini adalah babak baru bagi kita di alam semesta. Saat ini, Tuan Muda dirasuki oleh Buddha, Yesus, dan semua dewa. Dia tidak berjuang sendirian. Dia tidak sendirian. Awalnya, Zheng Xiaokai berpikir kali ini tak ada jalan keluar dari kematian. Ia bahkan mengumpulkan seluruh keluarganya untuk menunggu ajal bersama. Mungkin prosesnya akan cepat. Satu ledakan meriam utama gabungan dari armada pesawat ruang angkasa akan menghancurkan bumi baru.
Seluruh proses bahkan mungkin tidak berlangsung sedetik pun sebelum berakhir. Akan tetapi, tak seorang pun menyangka bahwa, di titik putus asa, Tuan Muda Hong Dali berhasil melakukan prestasi seperti itu. Kemenangan besar. Ini adalah kemenangan besar yang sah. Pertempuran seperti itu pasti akan dikenang selamanya. Hahaha. Bagus. Bagus. Zheng Xiaokai menepuk pahanya terus-menerus sambil menonton adegan pertempuran dari proyeksi holografik. Persetan dengan mereka semua. Persetan dengan mereka. Haha. Istrinya bersandar erat padanya. Air mata terlihat di matanya saat ia bergumam, Tuan Muda, Anda memang harapan terbaik kami. Bab 1020 Senjata Pertempuran Terbaik. Ya. Pria misterius itu menatap adegan pertempuran di dalam proyeksi holografik. Ia melepas dasinya dengan gembira dan tertawa. Dali, kerja bagus. Aku tahu kau bisa. Hahaha. Air mata menggenang di sudut mata kepala biro. Ia bergumam, ini nyata, Dali bisa melawan para bangsawan tinggi sekarang, hebat, ini hebat. Dali, anakku. Kaulah kebanggaanku. Hong Weiguo memegang bahu Lan Ruoxi. Ruoxi, sayang. Kau telah memberi keluarga Hong putra yang baik. Tentu saja. Lan Ruoxi tampak sangat bangga. Dali kita memang yang terbaik. Di sisi lain, di dalam gedung administrasi negara bagian Jaban, Ran Asakawa memimpin beberapa ratus pengawal dan bergegas masuk ke ruangan Kaisar. Ia tersenyum dingin dan berkata, Kaisar, Anda diam-diam telah bersekongkol dengan penjajah asing untuk menghancurkan umat manusia. Ada cukup bukti. Dengan ini saya diperintahkan untuk menangkap Anda atas tuduhan anti kemanusiaan. Kaisar negara Jaban gemetar ketakutan. Dia mengerti bahwa tak ada jalan keluar dari ini. Lagi pula, kejahatan anti kemanusiaan bukanlah hal yang lucu. Di alam semesta, armada bangsawan tinggi, di dalam pesawat ruang angkasa komando. Hong Dali ini, dia memang sulit dihadapi. Komodo rambut perak menggertakkan gigi dan duduk di sofa. Ia begitu marah hingga urat-urat di dahinya menyembul keluar. Kukira kita sudah aman. Siapa sangka orang ini akan mengeluarkan begitu banyak Zerg Raja Sejati. Zerg Raja Sejati. Setiap dari mereka memiliki kemampuan dari batu jiwa. Bahkan jika kita bisa mengalahkan mereka, itu akan sangat merugikan. Sepertinya Hong Dali hanya mencoba mengulur waktu melawan kita sebelumnya. Serigala Merah akhirnya sadar. Dan sepertinya orang-orang yang datang melaporkan keberadaan Hong Dali pasti antek-anteknya. Baiklah. Baik. Aku lupa soal mereka. Si rambut perak membanting meja dengan keras. Bawa orang-orang itu ke sini. Tak lama kemudian, para penjaga membawa para pengkhianat, Shinichi Abe dan yang lainnya. Ketika Shinichi Abe melihat rambut perak, ia langsung berlutut ketakutan, ia sudah mendengar tentang pertempuran itu. Kau hebat. Kau berani. Si rambut perak menatap Shinichi Abe dengan tatapan dingin. Beraninya kau datang ke sini untuk jadi mata-mata. Karena kau sudah melakukannya, jangan salahkan aku karena kejam. Penjaga, seret orang-orang ini ke bawah dan jadikan mereka es loli manusia. Ingat, jangan biarkan mereka mati. Para penjaga menyeret Shinichi Abe dan yang lainnya pergi. Shinichi Abe berteriak saat ia diseret melintasi lantai. Pak, tolong dengarkan penjelasan saya. Dengarkan saya, Pak. Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Tak lama kemudian, suaranya menghilang. Tak lama kemudian, jeritannya yang memilukan terdengar. Sialan. Hong Dali ini. Si rambut perak jelas masih marah. Kalau kita tidak membunuhnya, aku tidak akan bisa tenang. Rambut perak, kurasa kita tidak bisa lagi berhadapan langsung dengan Hong Dali. Serigala Merah menyentuh dagunya. Yang terpenting adalah jika kita mengorbankan terlalu banyak pesawat ruang angkasa, akan sangat sulit untuk menangkap kumbang Kaisar Emas. Mungkin kita harus mengubah strategi kita. Strategi apa? Tanya rambut perak dengan suara berat. Ingat 5 juta sandera yang kita tangkap di bumi tua itu. Serigala Merah tersenyum dingin. Ayo kita manfaatkan para sandera itu dan paksa dia menghadapi kita di darat. Maksudmu? Mata komodo rambut perak berbinar. Begitu senjata tempur pamungkasnya tiba, dia akan menahan Hong Dali sementara kita mengurus semua orang di sekitarnya. Dengan begitu, kita akan menang dalam permainan jumlah. Benar. Serigala Merah mengangguk dan berkata, di antara kru Hong Dali, satu-satunya yang akan mengalahkan kita adalah transformasi Ksatria Bintang Hong Dali. Namun, senjata tempur pamungkas kita berada di level yang sama dengan Ksatria Bintangnya. Dia hanya perlu menahannya, dan kita bisa dengan mudah mengalahkan sisanya. Saat itu, dia akan sendirian. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Apa yang dikatakannya memang masuk akal. Namun, pikir si rambut perak sejenak. 5 juta sandera itu semuanya sakit atau lanjut usia. Akankah Hong Dali mau masuk ke dalam perangkap? Tentu saja itu tidak akan cukup.
Serigala merah tersenyum sinis. Namun, mata-mataku di pusat aliansi galaksi menemukan bahwa Jiang Qiansui, yang sangat dekat dengan Hong Dali, telah kembali diam-diam. Begitu kita menangkapnya, Hong Dali pasti akan melakukan apapun yang kita minta. Jiang Qiansui. Begitu si rambut perak mendengar nama Jiang Qiansui, ia langsung teringat dan tertawa. Benar, benar. Aku lupa tentang dia, haha. Kami bahkan tidak memperhatikannya sebelumnya. Kami hanya mengira dia seorang aristokrat galaksi biasa dan tidak menyelidikinya lebih dalam. Namun, dari kelihatannya sekarang, dia dan Hong Dali tampaknya memiliki hubungan khusus, seperti sepasang kekasih. Selama kita bisa menangkapnya, kita tidak perlu khawatir Hong Dali menolak permintaan kita. Ayo kita lakukan. Jaga, perintah si rambut perak dengan suara berat. Panggil orang-orang kita di aliansi galaksi. Bawa Jiang Qiansui kepadaku sekarang. Baik, Tuan. Penjaga itu menerima perintah dan bersiap untuk pergi. Tunggu. Serigala merah menyentuh dagunya dan tiba-tiba berkata, aku harus menyelesaikan ini sendiri. Penjaga biasa mungkin tidak bisa menangkap Jiang Qiansui. Entahlah apa kemampuan gadis ini. Jika dia lolos, situasinya mungkin akan memburuk. Benar juga. Si rambut perak mengangguk. Kalau begitu, kau harus segera pergi. Lagi pula, senjata tempur pamungkas itu akan butuh waktu untuk sampai. Kita tidak terburu-buru. Kalau kita benar-benar tidak bisa menangkap Hong Dali, kita hancurkan saja dia. Kita bisa lihat perkembangan kumbang Kaisar Emas nanti. Pusat Aliansi Galaksi, Kota Shenluo. Jiang Qiansui diam-diam datang ke pintu rumahnya sendiri. Ia diam-diam mengamati sekeliling untuk memastikan tidak ada masalah. Kemudian, ia melompati tembok, memanfaatkan malam sebagai tempat berlindung. Dia memang sangat berhati-hati sepanjang perjalanan. Lagi pula, mengingat hubungannya dengan Hong Dali, identitasnya sekarang sangat sensitif. Jika dia ketahuan, ditangkap pun tidak masalah, tetapi yang terpenting adalah sampel darahnya tidak akan dikirim. Untungnya, semuanya berjalan lancar. Dia akhirnya bisa bersantai sekarang. Di ruang belajar Jiang Duxing. Qiansui, kenapa kau kembali? Jiang Duxing langsung berdiri begitu melihat Jiang Qiansui bergegas masuk. Ia buru-buru melangkah maju dan melihat sekeliling sebelum bertanya, ada apa dengan pihak Dali? Semuanya baik-baik saja di sana. Jiang Qiansui membawakan berita terbaru, meskipun berita itu sudah ketinggalan zaman. Namun, berita tentang 60 Raja Zerg masih mengerikan. Mereka menghasilkan lebih dari 60 Raja Zerg dan bersiap untuk menghadapi para operator tertinggi. Situasinya sangat menegangkan. 60 Raja Zerg berhadapan dengan 300 pembawa ruang angkasa tingkat bintang tingkat kelima. Sekalipun mereka punya 60 Raja Zerg, tetap saja. Jiang Duxing mengerutkan kening. Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak. Raja Zerg tidak memiliki banyak keunggulan dibandingkan pesawat ruang angkasa tingkat bintang Orde kelima. Itu tidak penting lagi. Jiang Qiansui menggelengkan kepalanya dan berkata, aku membawa sampel darah milik keluarga Hong, tempat Hong Dali berasal. Dari semua tanda yang ada di sana, keluarga Hong kemungkinan besar adalah keturunan Mo Tianji. Meskipun garis keturunan mereka seharusnya sedikit lebih encer. Jika berita tentang 60 Raja Zerg sudah cukup mengejutkan, maka berita tentang keluarga Hong yang berpotensi menjadi keturunan Mo Tianji adalah berita setingkat bom nuklir. Apa yang paling dikhawatirkan para aristokrat galaksi saat ini? Bukan hal-hal yang berkaitan dengan pembunuhan Hong Dali terhadap para bangsawan tinggi dan agen utama. Lagi pula, masalah apapun yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah yang sebenarnya. Para aristokrat galaksi paling mengkhawatirkan tingkat reproduksi ras mereka. Dengan tingkat kelahiran saat ini, bahkan para aristokrat galaksi di planet Beta pun akan punah. Jika itu terjadi. Oleh karena itu, begitu Jiang Duxing mendengar bahwa keluarga Hong mungkin keturunan Mo Tianji, ia langsung tercengang. Ia buru-buru berdiri dan suaranya bergetar. Lalu, sampel darahnya, di mana? Jangan terburu-buru. Aku akan menghubungi kakekmu sekarang. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Jawaban atas kesulitan reproduksi penghuni planet Beta kemungkinan besar ada di bumi. Ini adalah kabar terbaik yang didengar Jiang Duxing baru-baru ini. Jika pernikahan dengan manusia dari bumi benar-benar bisa. Simpan dulu sampel darahnya. Aku harus pergi sekarang. Sulit bagi Jiang Qiansui untuk pergi. Ia berkata pelan, lagi pula, identitasku sangat sensitif saat ini. Aku tidak ingin melibatkanmu dalam semua ini. Akhirnya ia sampai di rumah setelah perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan. Siapa yang ingin meninggalkan tempat ini secepat ini? Namun, bagaimanapun juga, identitasnya sangat sensitif saat ini. Jika dia tertangkap oleh para bangsawan tinggi sebagai teman atau kekasih Hong Dali, kemungkinan besar akan menimbulkan reaksi berantai. Itu tidak baik. Ini.
Jiang Duxing tentu saja mengerti maksud Jiang Qiansui. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah. Ingatlah untuk berhati-hati. Jika para bangsawan tinggi benar-benar menemukanmu, jangan melawan. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Ya, aku tahu. Jiang Qiansui mengangguk dan pergi. Begitu Jiang Qiansui meninggalkan rumah keluarga Jiang, dia mendesah dan menatap pintu dengan penuh kerinduan untuk terakhir kalinya, sebelum segera menghilang di balik malam. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan tenang. Para bangsawan tinggi tetap berada di pesawat ruang angkasa mereka dan memantau bumi baru dari kejauhan. Di pihak Hong Dali, semua orang fokus pada pelatihan. Intuisi Hong Dali mengatakan kepadanya bahwa para bangsawan tinggi tidak mungkin menyerah begitu saja. Perang yang akan datang akan jauh lebih kejam dan berbahaya. Tepat ketika kedua belah pihak tampaknya mempertahankan gencatan senjata sementara, sesuatu terjadi di pihak Jiang Qiansui. Seseorang mengikutiku. Jiang Qiansui, yang mengenakan pakaian sipil, tiba-tiba menyadari ada beberapa orang yang membuntutinya. Ia langsung gugup dan mempercepat langkahnya. Ia buru-buru berbelok ke sebuah gang kecil. Begitu dia berada di gang, dia mulai mencari tempat persembunyian. Ini adalah daerah kumuh di kota Shenluo. Jiang Qiansui memilih tempat ini untuk menghindari perhatian. Lagi pula, ia adalah seorang aristokrat galaksi. Ia tidak menyangka ada yang membayangkan seorang aristokrat galaksi akan bersembunyi di daerah kumuh. Karena itu, ia merasa aman untuk sementara waktu. Setelah hasil analisis darah keluar, ia bisa kembali ke bumi untuk melaporkan berita tersebut. Namun, tanpa diduga, para bangsawan tinggi itu tetap menemukannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.